Mana laptop mana ini tuh HP ku. Oke, sebentar. Eh, Pertanyaannya ada di HP. Ya, iya, shalom, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat berjumpa dalam program talk show Keluarga Indonesia Bahagia. Malam ini saya, Jarod Jarko, istri saya Esther Setiawati, dan malam ini kita bersama dengan Pak Agus dan Bu Vita. Ya, selamat malam Pak Agus. Selamat malam Pak Jarod, Bu Esther, dan juga semua yang gabung di Zoom maupun yang dengar di Facebook, di YouTube nantinya. Iya. Ya, Pak Agus dan Bu Vita di Semarang ya Pak? Ya, kami di Semarang Pak. Belum pindah Pak. Aman di Semarang ya. Dan tahu saya, ya. Dan pelayanannya masih di MOU ya, Moment of Unity. Ya, saya juga bantu di tempatnya Pak Jul di LK3 karena saya kuliah konseling lagi kan Pak. Oh, oke. Ambil sertifikasi untuk konselor juga. Terus kami didaulat untuk jadi representatif rumah konseling di Semarang. Jadi mana yang bisa kami layani, kami akan bantu pelayanannya. Yes, mantap. Apalagi enggak, ya bidangnya keluarga ya. Ya. Bu Krisna Dewi juga barusan bergabung di LK3 tuh, lembaga keluarga kreatif ya. 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 Nah, Pak Agus, ini kita malam ini bincang-bincang, ada beberapa pertanyaan yang sudah saya kumpulkan, bahkan sudah saya broadcast juga di WA Group, yang malam ini seputar kemesraan. Dan tema ini sebenarnya saya pilih karena saya mengikuti Instagramnya Pak Agus. Fotonya berdua terus. Ya. Belum masuk muri, Pak. Foto berduanya belum masuk muri. Ya. Itu yang banyak cukup berdua juga Pak Herman Santoso Factory Surabaya itu. Tapi dia cukup banyak sendiri, banyak juga. Oke, saya mau tanya dulu dari segi Pak Agus dan Bu Vita, pernikahan berapa tahun, Pak? Tahun ini ke 31, Pak. 31 tahun. Sama deh, tahun 90 kan berarti? Ya, menikah 22 Desember 90. Desember? Ya. Pak Jarod kapan, Pak? Saya April 90. Oh, berarti duluan Pak Jarod setengah tahun lebih. Ya, April 90. Jadi ya sekarang 31 tahun lewat beberapa bulan. Ya, saya nanti tahun ini 31 tahun, Pak. Ya. Nah, Pak Agus dan Bu Vita, kan saya lihat Instagramnya ini fotonya berdua mesra lagi ya. Ini beneran atau ke branding, Pak? Biasanya kalau di media sosial itu kan tidak sesuai aslinya, toh Pak. Ya, kami belajar untuk menyesuaikan aslinya. Justru quotes yang saya tulis itu karena dari keseharian kami. Kadang kami konflik juga. Kenapa sampai konflik? Kadang kami dapat sesuatu ketika ngobrol dengan anak-anak. Jadi Instagram, quotes yang saya tulis di Instagram itu yang kami alami harian. Jadi kenapa saya sering buat quotes? Karena dalam keseharian kadang saya lagi dengerin firman, saya dapat sesuatu tentang keluarga, tentang apa, terus kami abadikan di Instagram. Itu sebetulnya tempat kami menyimpan quotes-quotes saya, Pak. Nanti suatu saat dibukukan bisa itu. Tempat bukan cuma quotes, tempat kita menyimpan kehidupan kita. Ya, tempat kita menyimpan kehidupan. Karena saya berpikir begini, Pak. Suatu hari nanti, kalau Pak Jarod kan warisan YouTube-nya banyak nih untuk anak cucu. Saya yang bisa saya wariskan juga ini Instagram saya untuk dibaca anak cucu nanti. Pak, di double Pak, Instagram, Facebook,
Karena saya kemarin ke-hack Pak Instagram saya. Oh, gitu ya? Oh. Oh, Tapi kemarin karena saya belum verifikasi 2 langkah, jadi kan followernya udah hampir 50.000 di-hack. Sekarang bikin baru. oh gitu ya Pak? Iya, waduh. Itu kalau YouTube ada juga sih yang orang kena bans, tapi kan jarang. Kalau nggak aneh-aneh nggak akan ke-block, nggak akan di-bans ya, tapi bukan di-hack, di-bans Ya sama kalau Tuhan. saya follower masih dikit Pak, jadi masih Tapi lokalan aja. tapi yang penting verifikasi 2 langkah, Pak. Maksudnya gimana itu Pak? Kalau login, jadi kayak kalau kita Facebook, YouTube gitu ya, kalau kita login, maka nanti kayak kalau kita beli pakai credit card gitu kan ditanyain dulu di HP kita. Oh iya Ya, iya betul. ya Heeh. itu. Kalau udah gitu udah aman, nggak akan ke hack. Saya kemarin Confirm belum sih. email apa kan saya kalau ngambil buka email lalu ada confirm lagi apakah ini benar? Ya, Benar betul. ya Itu gitu. verifikasi 2 langkah. Ya. Oke, Pak Agus, kita akan mulai bahas mengenai kemesraan. Nah, ini kita berdua nih nikah udah 31 tahun ya. Ada mereka-mereka yang lebih lama sih. Dan mereka tuh bertanya gini, sudah tua apa masih perlu mesra-mesra sih ya? Anak udah nikah, udah punya cucu. Sudahlah, nggak usah mesra-mesra, lebih amat sih gitu. Jadi, apa masih perlu kalau sudah tua itu mesra-mesraan gitu? Justru buat saya, buat kami itu kami berpikir terbalik Pak. Kalau kami nggak rukun, Nggak mesra. nggak mesra, nggak dekat, nanti setelah anak-anak menikah, meninggalkan kita, meninggalkan kami berdua, terus nggak rukun, sisa hidup kita jadi nggak nyaman Pak. Hmm. Ya kan? Jadi kalau kita serumah berdua nih, anak-anak sudah menikah, udah ninggalin kita semua, terus kita isinya konflik melulu kan nggak nyaman gitu kan Pak. Nah itu yang menjadi pemikiran kami. Jadi begitu kami ada konflik, kami mesti menunggu waktu untuk kami bisa membahas kenapa kalau kok sampai bisa konflik. Masalahnya apa? Ya kadang-kadang kita berdebat panjang untuk kamu yang begini, begini, begini. Akhirnya kami menemukan titik temu. Oke, next kita harus belajar di fase yang ini gitu. Cara ngomong, cara berkomunikasi, cara berespon Raut itu wajah. raut wajah. Istri saya sering ngomong gini, kamu ini belum ngomong tapi mukamu udah bicara. Nah itu yang saya jaga itu Pak. Iya, kalau ibu dari sisi wanita, memang udah tua itu pengen mau mesra atau sebenarnya ibu tuh nggak pengen nih Pak Agus aja dia mau orangnya dulu tuh kolokan tuh gitu. Enggak, saya itu sukanya deket, Pak. Sukanya deket, nempel, kayak gitu terus. Dulu kalau ditanya kenapa begitu? Sejak menikah, kenapa saya mau menikah? Karena saya merasa kalau deket itu senang. Dulu kami pacarannya kan beda ya. Dia Pak Agus di Semarang, saya di Jogja. Kalau ketemu senang, tapi mau pisah gitu sedih rasanya kok. Enak ya kalau udah menikah ya bisa sama-sama terus. Jadi itu dasarnya mau menikah biar bisa bersama-sama terus. Makanya kalau udah masuk dalam pernikahan ya sama-sama terus, maunya barengan terus Pak. Padahal Pak Jarot, waktu walaupun kita lagi berantem ya. Kami ketemu di Jogja itu 2 minggu sekali. Tapi kalau ketemu mesti ada tengkarnya, mesti ada tengkarnya. Jadi itu yang saya berpikir bahwa kenapa kami bisa sampai sekarang bertahan dengan kemesraan yang kami juga wajar-wajar aja, nggak model dinner berdua, nggak model pakai bunga, pokoknya ganti spray aja istri saya udah seneng gitu kan. Menyenangkan istri gampang Pak, spraynya diganti, dirapiin, istri udah seneng. Piring kotor bawa ke belakang itu sudah menyenangkan istri. Jadi sebetulnya tips-tips untuk menyenangkan istri itu gampang. Iya, jadi saking pengennya berduaan terus sampai ribut pun kadang saya jengkel banget sama dia. Namanya suami istri kadang kan sangat menjengkelkan pasangan kita. Nggak boleh pergi ya, nggak boleh pergi. Kalau dulu dia pergi nonton keluar, kalau kan naik mobil putar-putar balik dia udah happy. Tapi saya semakin jengkel gitu. Jadi pernah satu saat kita ribut dia mau pergi, kunci rumah diambil saya Pak. Kunci pintunya. Kuncinya saya kantongin. Jadi ayo kalau ribut ya tetap di rumah, ayo kita bicara, jangan pergi. Jadi ribut ya di rumah, tetap di rumah, nggak boleh pergi. Iya,
kalau soal ini, misalnya beberapa orang ya, baik itu apapun sukunya ya, karena hampir Indonesia atau Asia ini hampir sama. Jadi bukan hanya Jawa, bukan hanya Batak gitu ya. Kalau udah tua itu katanya kalau mesraan di luar rumah itu katanya nggak pantas gitu. Jadi banyak ibu-ibu itu kalau misalnya kebanyakan memang yang pengen mesra tuh ibunya gitu ya. Terus ibunya digandeng suaminya di jalan atau di mall gitu. Terus bapaknya tuh nggak usah mesra-mesra dah, udah tua gitu. Jadi sebenarnya apa pentingnya masa tua itu tetap mesra gitu. Sangat penting ya. Ya Sangat kalau penting. kamu yang jawab. Ya, sangat penting. Kalau kita udah umurnya bertambah, harusnya kita itu semakin mesra ya Pak ya. Itu menurut saya sih. Kenapa? Satu, kita sebagai orang tua harus jadi contoh buat anak-anak kita, buat cucu kita. Lihat, oh, oma opanya udah tua kok ya masih begitu ya. Tetap dekat. Itu kita nggak perlu ngajari mereka, kamu sampai tua kamu harus saling ngasih, harus mesra, harus dekatan terus, nggak usah diomongin. Mereka lihat contoh oma opanya seperti begitu, mereka tentu punya keinginan seperti itu. Itu sih dari saya pribadi. Terus, oke, nih sebentar biar istri saya nambahin nih mengenai kemesraan masa tua nih. Ya, kalau saya sih mesra itu kan nggak harus selalu tiap hari kelihatan berpelukan atau apa. Ya. Yang penting bahasanya nggak Bahasa kasihnya kelihatan. bahasa kasihnya ada. Lalu tergantung bahasa cintanya sih. Kalau memang ada yang bahasa cintanya harus berpelukan ya oke. Tapi paling nggak good morning, halo apa kabar, gimana hari ini sayang. Itu aja udah didengar sama anak-anak tuh enak gitu liatnya. Itu Ya, kalau saya ngomong itu komunikasi suami istri itu harus dibangun di 3 area yang berbeda. Kalau good morning, pagi ini mau makan apa, mau kemana, itu kalau kami mengidentifikasi itu komunikasi di area tubuh. Maksudnya komunikasi yang receh-receh, yang ringan-ringan. Kadang-kadang kami saling ganggu, kami saling menggoda. Itu menurut kami itu komunikasi di level tubuh yang harus ada, yang harus dilakukan setiap hari. Kadang-kadang suami istri berpapasan nggak menyapa. Kalau saya kadang-kadang berpapasan bisa nyenggol dia, menggelitik dia gitu kan. Jadi usilnya itu ada. Terus kemudian tanya loh, kamu sayang aku nggak? Ya kalau tadi Pak Jarod ngomong di mall gitu kan, saya sering melakukan di mall waktu masih belum pandemi itu ya. Kamu sayang aku nggak sih? Ya, sayang loh ya. Sayangnya biasa-biasa Pak, sayang sekali. Saya sering menanyakan itu Pak. Ya sayang sekali toh ya. Kalau sayang sekali, coba cium aku nih. Di eskalator mall itu saya minta seperti itu Pak. Jadi kadang-kadang itu komunikasi tubuh gitu kan, guyon gitu kan. Jadi itu membangun relasi. Saya nulis quotes terakhir itu kan, romantisme itu tidak terbangun dengan tadi bunga, dinner berdua. Enggak. Kami mengidentifikasi romantisme terbangun dengan persahabatan yang dibangun setiap hari. Jadi kami membangun persahabatan, ngomong yang receh-receh, guyonan, saling menggoda. Terus kemudian ada saatnya kita membangun komunikasi di ranah jiwa. Aku suka kamu pakai pakaian ini, aku senang kalau kamu melakukan ini. Istri saya menghargai, jadi ini membangun jiwa. Terima kasih ya udah cuciin piring. Ya, kadang-kadang saya cuma cuci piring 1, Pak. Diterima kasih itu saya senang. Ngerapiin tempat tidur, terus, wih, udah rapi, terima kasih ya. Nah, begitu ada kata terima kasih, saya makin rajin, Pak. Nah, itu yang menyenangkan istri. Puji terus kan tambah rajin. Bapak makin rajin, Ibu makin malas nggak? Enggak, Pak. Bagian yang lain yang dirajinkan. Masaknya, saya dikasih makanan kesukaan gitu kan Pak. Ya terima kasih. Jadi kadang saya lebih sering bangun duluan daripada istri. Karena saya buka pintu, kadang-kadang saya olahraga. Nah, istri begitu bangun langsung mandi, saya pulang rapiin tempat tidur. Dia keluar dari kamar mandi lihat udah rapi, senang dia. Terima kasih ya. Nah, itu yang menjadi habit keseharian sehingga hal-hal yang simple-simple ini menjadi biasa, bukan sesuatu yang istimewa. Akhirnya
saya tidak menunggu ucapan terima kasih, Pak. Hmm. Saya kalau lihat tempat berantakan, dulunya saya nggak peduli. Sekarang kalau lihat tempat tidur berantakan ataupun meja berantakan, itu saya secara otomatis ngerapiin gitu. Bukan menunggu ucapan terima kasih, tapi karena sudah jadi habit. Nah, itu yang menyenangkan. Jadi progres saya sebagai suami itu terlihat di mata dia gitu loh, Pak. Dulunya peduli, sekarang menjadi peduli. Gitu. Iya. Nah, sekarang keuntungan dan kerugian. Kalau keuntungannya malah tadi sebenarnya udah banyak ya. Apa sih sebenarnya kerugian atau masalah jika pasangan tuh nggak mesra? Hal-hal apa yang bisa muncul di dalam ketidakmesraan gitu, sehingga kita harus bangun kemesraan. Indikator seseorang atau suami istri yang tidak bisa dekat itu sentuhan, Pak. Bahasa kasih. Ya maksudnya ada yang ya siapapun lah, kita kalau pacaran kan nggak usah disuruh, kita pengen menyentuh, pengen meraba, itu konteks secara umum ya. Tapi setelah menikah, kenapa gandengan aja kita rasanya risih gitu kan? Nah, ini yang perlu kita pertanyakan, kenapa kok setelah menikah justru gandengan canggung, ke mall nggak dipeluk. Saya justru pesen sama anak-anak kami, ngomong gini, kamu boleh gandeng pacarmu di tempat ramai untuk melindungi dia. Kamu harus rangkul pacarmu ataupun gandeng pacarmu ketika menyeberang jalan. Tapi jangan lakukan itu ketika kalian hanya berdua. Saya pesan sama anak-anak begitu. Kamu boleh peluk pacarmu ketika kamu nyeberang jalan. Ketika kamu di tempat ramai, melindungi dia, menggandeng dia, tapi jangan lakukan itu ketika kalian hanya berdua. Itu yang saya pesankan kepada mereka. Jadi saya nggak melarang mereka bersentuhan, Pak. Justru saya dorong untuk melindungi. Nah, itu yang bangunan relasi yang harus tercipta di ranah suami istri, keluarga, itu seperti itu. Tadi kan Pak Jarod tanya, kerugiannya kalau tidak mesra ya Pak ya? Ya, boleh. Ya, kerugiannya kalau tidak mesra. Wanita itu pada dasarnya istri ya, itu pengen semua, saya yakin semua tuh pengen merasa dicintai, disayang sama suaminya. Nanti kalau mama kerugiannya kalau tidak mesra gitu kan, nanti malah kepengen dimesrain sama orang lain gimana? Lihat itu kok mesra, aku kok enggak, kan mesti punya keinginan seperti begitu. Jadi saya rasa buat suami istri harus mesra ya, sampai usia berapapun harus mesra. Bahkan saya pernah diingetin sama temen, kamu kok bisa sih meluk anak perempuanmu gitu kan? Jadi, loh memangnya kenapa? Aku nggak bisa loh, canggung loh meluk anak perempuanku. Rasanya anakku malu kalau aku yang peluk. Nah, itu karena kita nggak latihan kan? Nggak terbiasa. Jadi ketika anak perempuan itu sudah terbiasa disentuh laki-laki, papanya, dia nggak akan mudah jatuh. Tapi ketika dia tidak pernah merasakan sentuhan kasih papanya, pelukan papanya, bahkan ciuman papanya, ketika dia merasakan pelukan dari laki-laki lain, dia akan mudah jatuh. Jadi itu pesan saya dengan anak-anak juga sih. Jadi hal-hal kecil lah itu, simple. Ya. Jadi ini biar istri saya tambahin dulu sebelum nanti kita di 2-3 menit terakhir tanya jawabnya. Jadi ya kita akan bahas dulu poin-poin yang ada. Oke, silakan istri saya mau nambahin mengenai untung rugi bermesraan. Nggak nambahin sih, cuma memperkuat yang Ibu bilang, Bu. Daripada dia mesra sama orang lain ya, Bu. Jadi kalau suami pengen mesra-mesraan, ayo ladenin aja. Ya, betul, Bu. Ya, kalau dari saya, apa kerugian atau keuntungan kemesraan gitu ya? Kemesraan itu menjadi media, suasana, ya, di mana komunikasi akan jadi mudah. Jadi orang-orang waktu berpacaran itu kan komunikasi gampang sekali.
Pokoknya ngomong apa-apa tuh gampang ngerti, gampang sepakat, karena ada kemesraan. Nah, begitu suami istri tidak bermesraan, itu sudah pasti otomatis dampaknya. Komunikasi itu jadi susah. konfliknya. Atmosfernya, aroma pertengkaran. Ya. Karena kemesraan itu kan keintiman, itu kan jarak dekat. Sahabatan Ketika ya, orang Pak. tidak bermesraan, maka sebenarnya itu udah jarak jauh. Ya. Jadi kenapa tadi misalnya kalau bermesraan itu apa harus berpelukan? Jadi bermesraan itu memang secara fisik ya. Kalau namanya relasi formal itu kan hukum, ada akte nikahnya. Nah, memang juga ada relasi hati, saling percaya gitu. Tapi tetap ada yang namanya kemesraan itu memang, bahkan kalau yang lebih dari mesra itu kan intim. Bahkan disebut hubungan intim karena maaf nih, organ seksualnya benar-benar bersatu, menjadi satu tubuh. Itu betul-betul menjadi satu daging. Nah, itu disebut sampai intim. Ketika orang tidak pernah hubungan intim, ya, bahkan tidak bermesraan, maka bukan hanya secara fisik menjadi jauh, maka otomatis juga secara jiwa pun pasti akan jauh. Jadi sebenarnya kerugian ketika orang tidak bermesraan, maka sudah pasti komunikasi itu menjadi sulit, menjadi jarang, menjadi formal, ya. Mungkin komunikasi masih gampang, tapi formal gitu ya. Sekedar informasi. Ini makanan udah siapa? Ya makan bareng. Ini makanan apa? Bukan berbicara isi hati. Komunikasi tubuh ya Pak ya. Ya, betul. Kalau mesra tuh ayo sini dong, duduk, temenin dong. Saya sering begini Pak. Kadang-kadang kalau istri saya udah makan, saya belum makan gitu kan. Nggak mau makan, sana ambil sendiri. Enggak, aku butuh kamu duduk di sini. Meskipun istri saya nggak makan, saya minta dia menemani saya duduk, bisa ngobrol. Saya setuju dengan Pak Jarod tadi, komunikasi tubuh asal makanan, itu bahasa-bahasa yang receh-receh ya. Terus komunikasi di area jiwa, roh, tubuh dan jiwa, itu menyentuh jiwa. Komunikasi yang menyentuh ranah jiwa, pujian, penghargaan, aku sayang kamu, itu ranah jiwa, yang menyentuh ranah jiwa. Kemudian yang lebih tinggi lagi, kemesraan suami istri harus dibangun di ranah roh. Kita bisa doa bersama, kita bisa nyembah bersama, kita bisa saling menguatkan di doa-doa itu. Ketika saya lagi stres dengan pekerjaan, istri saya bisa berdoa untuk itu. Ketika istri saya lagi stres dengan pembantu, dengan urusan rumah tangga, saya bisa berdoa untuk dia. Nah, ketika level atau ranah komunikasi itu bisa terbangun secara tubuh, jiwa, dan roh, termasuk keintiman, Pak. Ketika suami istri ini fokus pernikahan hanya di keintiman secara tubuh, tidak membangun keintiman secara jiwa dan secara roh, maka fokusnya hanya tubuh. Ketika seksnya bermasalah, mereka pasti akan bermasalah secara komunikasi dan yang lain. Tapi ketika mereka bisa membangun keintiman secara roh lebih dahulu, lebih utama, bisa berdoa bersama, bisa Matius 18 ayat 19, jika dua orang sepakat dalam namaku minta apapun juga akan saya berikan. Ketika kita bisa seperti itu, kita bisa terbuka, tidak takut salah ngomong, salah bicara, terus suami jadi marah atau istri jadi ngomel, itu berarti sudah keterbukaan jiwa. Maka, seperti yang dulu pernah sharing dengan Pak Jarod, keintiman tubuh jadi bonus. Karena kita sudah dekat secara roh, secara jiwa, keintiman tubuh tuh ngikutin, nggak perlu dipaksakan gitu. Salah-salah ngomong, salah-salah kata itu bisa diterima karena relasinya baik, mesra itu ya. Jadi salah ngomong, sorry, salah ngomong. Jadi gampang komunikasi, bahkan yang salah komunikasi pun nggak dipermasalahkan gitu kan? Iya, betul itu. Nah, ini pertanyaan berikutnya Pak. Tapi kan ada halangan-halangan untuk bermesraan. Nah, kalau misalnya dalam konseling kan Pak Agus dan Bu Vita ini kan terlibat di dalam pelayanan konseling ya. Apalagi MOU itu kan juga banyak yang ikut retret atau setelah retret ada follow up-nya. Maka saya yakin menjumpai banyak kasus-kasus. Sebenarnya kebanyakan orang tuh apa sih halangannya untuk tidak mau bermesraan baik di muka umum ataupun tidak. Karena begini,
ada orang yang berkata begini, misalnya istrinya ini ngajak pengen digandeng suaminya di mall gitu ya. Lalu suaminya itu bilang begini, mesra tuh nggak harus di tempat umum gitu. Jadi ibunya tuh kayak menahan hati. Aduh, nggak harus di tempat umum, oke lah gitu ya, oke lah nggak apa-apa lah, nggak harus di tempat umum, oke gitu. Lalu pulang ke rumah makan malam, anak-anak masuk kamar, lalu mereka berdua sampai di kamar. Sampai di kamar, ibunya peluk-peluk istrinya suaminya lagi gitu. Terus suaminya bilang, jangan peluk-peluk, panas. Aku nggak bisa tidur. Lah terus kapan? Katanya jangan di tempat umum. Ini sudah sampai di kamar juga kagak mau. Nah, apa halangan-halangan untuk mesra itu sebenarnya apa sih Pak? Yang menjadi dasar orang itu nggak bisa mesra atau nggak mau bermesraan? Ya kadang itu pola keluarga juga bisa Pak. Jadi dia tidak pernah melihat orang tuanya berpelukan, orang tuanya bermesraan, sehingga itu terekam dalam hidupnya dia bahwa suami istri itu seperti ini, seperti keluarganya yang dia yang dulu papa mamanya dia seperti apa. Jadi ketika masuk pernikahan dia tidak belajar bagaimana memperlakukan seorang wanita, seorang istri, kebutuhan kasih seorang istri itu seperti apa. Saya pun dulu seperti itu Pak. Kalau jalan di mall Pak, kira-kira 2 meter saya maju dulu, istri saya di belakang. Muncul. Ya, kaki saya lebih panjang dari istri saya. Dan itu terjadi beberapa tahun loh Pak, nggak cuma sebentar. Terjadi beberapa tahun sampai satu hari istri saya ngomong gini, aku kalau jalan di mall kamu nggak pernah gandeng, aku jalan ditinggal, kalau kamu ketemu teman kamu ngobrol enak nggak dikenalin, lupa kalau bawa istri, emangnya akunya apa gitu kan? Aku menikah untuk apa? Sampai judul buku pertama saya kan, kita suamimu bukan malaikat. Itu suara Roh Kudus untuk istri saya. Jadi suamimu itu bukan malaikat kalau kamu nggak ngomong apa yang kamu pengen, apa yang kamu suka, ya suamimu nggak akan tahu. Suami itu dilahirkan tanpa buku panduan, Pak. Kalau istri dilahirkan dengan buku panduan. Bisa jadi istri, bisa jadi mama, bisa jadi tukang masak. Tapi suami dilahirkan tanpa buku panduan dan harus diajarin oleh istrinya. Makanya istri dia penolong. Nah, makanya firman Tuhan ngomong istri itu penolong yang mengajarkan banyak hal kepada para suaminya. Ya, yang tadi Pak Charles bilang kendala ya, kenapa orang tidak mau bermesraan, tidak mau gandeng. Dalam konseling kita juga banyak ketemu kan masalah. Jadi sampai sudah bermasalah, sampai akhirnya suaminya ditinggal sama istrinya akhirnya. Ekstrimnya sampai ditinggal, itu dia ngomong begini, aduh gimana ya, soalnya aku nggak ngerti ya cara memperlakukan istri. Penyesalan datang terlambat, istrinya udah terlanjur pergi. Aku pikir, dia bilang begini, aku pikir nggak apa-apa ya, istri itu cukup istri nggak perlu mesra-mesra, yang penting aku mencukupkan kebutuhannya. Buat aku mungkin itu cukup. Tapi ternyata istrinya butuh. 17 tahun menikah itu. 17 tahun menikah. Jadi istrinya memendam kebutuhannya dia. Pengen disayang, pengen mesra-mesra, nggak dapet. Malah dikasari. Malah dia kasar terus. Karena apa? Karena dia melihat orang tuanya begitu. Melihat papanya memperlakukan mamanya seperti begitu. Akhirnya dia menerapkan pola yang dilihat dari orang tuanya ke keluarganya dia. Nah, itu masalah besar. Ya, masalah juga kalau misalnya gini, misalnya kan kalau suami dan istri dua-duanya berasal dari keluarga yang tidak mesra secara fisik, itu mungkin malah nggak masalah ya. Jadi dua-duanya udah anggap ya udah memang begini. Ya, memang menikah ya begitu ya. Tapi kalau salah satu, misalnya istrinya keluarga yang akrab, keluarga yang mesra, suaminya kagak, kan yang satu menderita. Iya, ya itu banyak masalah Pak. Kami juga begitu kok Pak. Kami berangkat dari latar belakang keluarga yang berbeda. Saya berangkat dari keluarga yang hangat dalam tanda petik. Saya bisa ngobrol enak dengan papa saya, dengan mama saya. Tapi istri saya sangat strict, kaku kalau ngomong dengan orang tuanya. Dan itu pola komunikasi kami jadi kaku di awal-awal pernikahan. Istri saya nggak ngomong kalau nggak ditanya. Makanya sampai buku itu Vita, suamimu bukan malaikat. Jadi akhirnya dia belajar untuk bicara, aku seneng kalau jalan digandeng. Aku seneng kalau dipeluk. Aku seneng kalau kamu ketemu orang tua aku dikenalin, aku ini istrimu, jangan dibiarin gitu kan.
Sampai saya ngomong begini, Pak, gitu aja kok masalah sih? Gitu aja kok masalah, yang penting kan aku nggak macem-macem, gitu aja kok masalah. Bertahun-tahun saya ngomong gitu aja kok masalah. Sampai satu hari istri saya ngomong gini, Pak, mungkin bagi kamu nggak masalah, tapi bagi aku masalah. Nah, sejak saat itu, Pak, saya mulai berpikir dengan cara pikir istri saya. Kebutuhannya itu apa? Oh, cuma digandengin seseneng, nggak berat lah kalau gitu. Oh, Cuma gratis aja kok ya. gratis aja kok. Nggak bayar gitu gitu loh, kok susah banget. Jadi sebetulnya Untung Bapak sadar loh. Coba Bapak bilang, ya terserah kamu. Loh, itu dulu, Pak. Itu nggak dalam sekejap. Dulunya juga gitu aja kok masalah, itu bertahun-tahun, Pak. Pakai tambah cek gitu loh, Pak. Pakai cek, Pak. Gitu aja kok masalah gitu. Cek sama mukanya bicara gitu. Muka bicara gitu, merengut gitu aja kok masalah lah. Itu bertahun-tahun, Pak, bukan dalam waktu satu kali terus saya bisa sadar. Bertahun-tahun sampai buku itu terbit itu tahun 2013, 2014. Itu berarti saya materi sudah ada tahun 2009. Berarti sampai 2009 itu saya masih seperti itu. Ya nggak ada masalah kronis, tapi komunikasi kadang sengak-sengakan, kadang ya, bahasanya jengkel, kan? nyelekit. Istri saya juga kadang-kadang nggak ngomong gitu kan. Karena kebutuhannya tidak dicukupi, ya kan? Kebutuhan untuk mesra, disayang, merasa disayang. Kebutuhan jiwanya belum terpenuhi. Tidak terpenuhi. Jadi bawaannya tuh jadi komunikasi tubuhnya jadi nggak enak, bahasa tubuhnya jadi nggak enak. Apalagi lihatnya begini, Pak. Kalau sama orang lain ya kan, orang lain kalau bawa beban, bawa tas dia bantu. Nah, istri bawa beban buat dia biasa gitu, wah tambah dongkol itu, lah ya kan? Saya kalau telepon, Pak, itu juga pernah ditegur sama istri saya. Kamu tuh kalau kamu sama telepon bisa sama orang lain ngomong bisa enak, bisa selesai dengan lawan bicara yang mengakhiri. Tapi kalau aku yang telepon, udah ya, gitu. Dulu saya seperti itu, Pak. Begitu yang telepon jemaat, shalom, haleluya, dan berkati. Betul, Pak. Sama istrinya, udah ya. Nah, kan lebih enak kalau tutup. Udah, ada apa lagi? Udah ya, Tuhan berkati ya, sampai ketemu ya, nanti ya. Istri ditanya ada apa lagi? Ada lagi banyak. Nggak habis-habis. Jadi kadang-kadang suami istri nggak bisa membangun kemesraan itu karena satu, dari bukunya Pak Cangkuiva saya baca beberapa poin itu karena pekerjaan, kalau hamba Tuhan karena kesibukan pelayanan, atau bahkan untuk pelarian. Kesibukan itu untuk pelarian karena udah males deket-deket sama pasangan gitu kan. Stres karena pekerjaan, tidak menjaga jarak dengan anak-anak terlalu dekat, sampai tidak ada privacy untuk suami istri, sehingga bangunan kemesraan itu tidak tercipta karena terganggu oleh anak-anak terus. Tanpa sadar ya, tanpa sadar gitu ya? kan. Terus konflik yang berkepanjangan itu yang makanya kalau kami berkonflik, Pak. Konflik yang berkepanjangan atau konflik yang tidak diselesaikan. Ya. Berharap dengan waktu akan terlupakan. Ya, itu bahaya. Oke, Pak, ini ada pertanyaan sudah mulai masuk, tapi sebelum sebenarnya dari saya yang saya kumpulkan juga masih ada, tapi kita lompat ke yang pertanyaan yang ada dulu. Tapi sebelumnya, kalau istri saya mau nambahin mengenai halangan-halangan mesra, boleh kamu tambahin? Enggak ada. Rasanya kok mesra terus Pak Jarod sama Bu Esther ini. Bu Esther nggak banyak bicara, tapi mesra terus ini. Kalau gitu kita langsung ke pertanyaan dulu ya. Ini pertanyaan di Zoom ada 3 yang sudah masuk ya. Yang pertama, saya dan suami menjelang usia 50 tahun. Namun saya merasakan sepertinya suami saya agak berbeda. Seperti kurang mesra. Katanya sudah mau opa-oma. Malu sama anak-anak katanya. Namun dia tetap baik-baik saja sih di rumah. Bagaimana cara mengembalikan kondisi semula? Nah, ini kan sebenarnya termasuk salah satu halangan psikologis untuk bermesraan ya. Menganggap bahwa itu nggak perlu, menganggap sudah tua. Ini padahal baru menjelang 50 nih. Saya menjelang 60 nih. Menjelang 60 ya. Saya juga menjelang 60, Pak. Iya, sama kita berdua. Nah, ini pertanyaannya dia menjelang 50.
dia mulai merasakan suaminya udah nggak mesra lagi, katanya sudah mau jadi opa oma, ya. Tapi di luar, gimana cara mengembalikan kondisi supaya suami mesra lagi kayak dulu? Nah ini karena pertanyaannya bagaimana cara mengembalikan suami supaya mesra, ini yang jawab Bu Vita sama istri saya dah. Gimana membuat suami mesra? Oke. Ya, bagaimana membuat suami mesra ya? Kalau suami udah merasa usianya tua, rasanya malu, ya istrinya yang kasih tahu tuh. Kalau saya sama suami, ayo biarin tuh ya. Cara berpakaian juga nggak mikir, kita sudah 60 tahun. Ya kalau ya bilang, saya butuh, aku pengen tetap digandeng, aku butuh, pengen tetap kamu meluk aku juga butuh, kamu tetap cium aku walaupun di depan anak-anak. Karena itu memberi contoh mereka. Kita harus menjadi contoh seperti yang tadi saya bilang. Kita harus menjadi contoh buat anak cucu kita. Bahwa sampai usia berapapun suami istri, namanya suami istri, bawa kakek, nenek pun tetap harus bermesraan. Bermesraan tuh tidak selalu harus cium. Mungkin duduk barengan, gini, ngobrol, lendetan, kayak gitu. Usia berapapun kan tidak ada yang melarang. Justru semakin tua kita semakin butuh lendetan, Pak. Kalau suaminya nggak mau, ya ibunya yang mulai dong, istrinya yang mulai, dia peluk, digandeng kayak gitu, atau dipegang-pegang tangannya begini aja dilihat. Jadi saya ngucap syukur Pak, istri saya itu senangnya mencatin jerawat, bersihin telinga. Jadi cara kami bermesraan cukup bersihin telingamu, nah gitu kan. Itu kedekatan yang terbangun secara spontan gitu kan. Ya, itu salah satu cara. Biasa tawarannya begini, Pak. Kalau ada jerawat. Kalau konflik itu kan. Terus mau baik-baikin tuh. Aku punya jerawat nih, kamu mau nggak pencetin? Itu saya seneng banget tuh. Udah langsung telinganya gini dibersihin gitu, diliatin. Ya, itu salah satu cara sih saya. Jadi kalau saya boleh tambahkan begini ya, Pak. Kemesraan itu yang mengajarkan kan Tuhan. Di Yeremia 31 ayat 3. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Jadi nggak ada putusnya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Jadi cara Tuhan mengasihi kita, itu kita perlu belajar bahwa kasih Tuhan itu nggak akan putus. Oke, nanti kita lanjutkan dulu Pak. Nanti biar pertanyaannya diselesaikan dulu. Jadi yang jawab biar istri Pak Bu Vita sama istri saya, gimana cara membuat suami menjadi mesra. Ya, nanti tambahannya di pas pertanyaan berikutnya. Jadi ini biar fokus di cara seorang istri membuat suaminya mesra. Jadi nanti pas pertanyaan untuk Bapak ada. Ya, ini gimana membuat cara istri membuat suaminya mesra. Itu pertanyaannya. Jadi kalau Ibu sudah, sekarang biar istri saya yang jawab. Ya. Ya, tadi Bu Vita kan bilang sampaikan aja, ya. Jadi Pak, aku tuh pengen digandeng, aku pengen dipeluk. Yang tadi Bapak Agus juga bilang, kan bukan malaikat. Kalau nggak diomongin kan nggak tahu. Ya, jadi yang pertama, ya, yang pertama sampaikan. Lalu yang kedua, inisiatif dari kita dulu dah, ya. Kalau lagi pacaran, gandeng aja tuh suami tangannya, masa langsung dilepas sama suami. Kalau dipeluk, kenceng aja pegangin. Jangan dilepas dong. Ya, atau kalau mau peluk aja dulu. Ya, kita yang duluan. Jadi inisiatif dari kita, tapi sebelumnya udah sampaikan, Pak, aku tuh seneng kalau dipeluk, gitu. Ya, yang pertama sampaikan, yang kedua inisiatif dari kita. Mungkin kalau kita nunggu terus, nggak bakal dipeluk. Mendingan kita dulu yang peluk dia. Good morning, I love you. Gitu. Ya dulu pacaran tuh susah kalau ngomong I love you di depan anak-anak ya. Ya saya duluan I love you. Lama-lama sekarang dia keterusan. Dikit-dikit I love you, dia yang kebablasan. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dulu. Nah ini nanti boleh Pak Agus dulu yang jawabnya ya. Ini pertanyaan apa yang terjadi jika dalam pasangan jarak jauh? Jadi ini long distance marriage. Biasanya kan long distance relationship itu orang pacaran ya, LDR. Tapi ini long distance marriage. Untuk bermesraan sulit. Udah pasti dah. Walaupun justru dengan jauh dapat menimbulkan rindu dan kesetiaan yang utuh.
suami ada di Bengkulu dan istri di Jakarta. Walaupun bisa kapan saja salah satu terbang ke tempat masing-masing, tapi kedekatan setiap hari kan tidak didapatkan. Minta masukannya. Oke, untuk long distance marriage, Pak. Silakan Pak Agus, Ibu berdua dah. Ya kalau saya lihat case-nya ini kan case ya. Kita nggak bisa bilang bahwa pernikahan yang seperti ini baik dalam tanda petik. Ini kan kasus terpisah, sudah menikah tapi terpisah. Bahkan Tuhan pun ngomong di firman Tuhan pun bicara jangan berlama-lama pisah. 3 hari kita tidak tahan bertarak gitu kan. Jadi kalau sampai space long distance ini bukan masalah bagaimana, tapi itu sudah salah dalam tanda petik. Meskipun ini tuntutan pekerjaan, tuntutan keuangan, ya kita harus saling menjaga. Pertama kekudusan kita harus jaga. Nggak usah yang jarak seperti saya kalau pas lagi keluar pulau beberapa hari, pikiran kadang-kadang terganggu Pak Jarod, ya kan? Kalau saya mulai terganggu pikiran, saya telepon istri saya. Doain ya, aku pikiranku mulai kemana-mana ini. Kangen sama kamu, gitu kan. Jadi, kita jangan berpikir bahwa kemesraan itu hanya hubungan intim, karena seks. Tapi kedekatan, obrolan, itu justru penting. Ketika kita membangun kemesraan, bisa tidak harus dengan hubungan seks. Tapi kita bisa telepon, kita bisa ngobrol berlama-lama. Karena bangunan kemesraan itu sekali lagi bukan di area tubuh saja, tapi di area jiwa dan di area roh. Bagaimana kita bisa membangun area roh ini, suami istri, supaya area tubuh ini terbangun dengan baik. Supaya pengendalian diri kita itu juga baik. Karena kita sudah dijagai oleh area roh dan area jiwa, kedekatan jiwa. Nah itu yang saya bisa jawab. Jadi ya harus membangun di area rohnya yang kuat dan area jiwanya kuat. Tubuhnya itu bisa terbang Jakarta Bengkulu, tapi area roh dan area jiwa harus terbangun sementara long distance. Yang utama dibangun bukan area tubuhnya, tapi area roh dan area jiwanya. Kuatkan di doanya, kuatkan di ngobrolnya. Itu yang harus dibangun untuk membangun kemesraan. Ya, kalau saran saya untuk jangka panjang memang jangan ya. Jadi kalau bisa ya ibunya ikut pindah ke Bengkulu atau ke Sumatera, atau bapaknya mulai merintis pekerjaan yang bisa di Jakarta untuk jangka panjang ya, karena sekuat apapun ya itu membuka celah. Terus tergantung long distance marriage-nya ini jedanya itu berapa lama. Kalau kayak misalnya orang di tambang yang di Kalimantan ataupun Sumatera gitu ya, kadang pulangnya itu hanya 3 bulan sekali. Itu menurut saya berat sekali ya. Saya bukan menuduh atau berpikir negatif, tapi yang selingkuh itu banyak sekali. Kalau sampai jeda ketemunya itu terlalu lama. Nah, kalau misalnya long distance marriage-nya itu kayak misalnya Bogor Jakarta ya, dari Salatiga Semarang, banyak juga Mojokerto Sidoarjo sebelum ada tol ya, Surabaya. Jadi mereka itu pergi ke kantor tuh 2 jam, pulang 2 jam. Akhirnya capek di jalan, waktu dan biaya, akhirnya kos. Jadi namanya long weekend marriage. Ketemunya itu Sabtu Minggu. Tapi masih seminggu sekali. Tapi kalau udah sampai bulanan, nah itu ya mudah-mudahan karena roh yang kuat, jiwa yang kuat, tetapi itu pencobaannya terlalu besar. Jadi menurut saya untuk jangka panjang perlu dipertimbangkan. Sebaiknya tetap keluarga itu bersatu, karena misalnya gini, tapi anak-anak sekolahnya mau sekolah di Bengkulu, mau di Karanganyar, mau di Semarang, mau di Jakarta. Kalau menurut survei keberhasilan, sekolah favorit terhadap keberhasilan, itu sekolah itu nomor 33. Jadi misalnya sekolahnya di Harvard atau di Undip gitu. Itu terhadap keberhasilan itu cuma nomor 33. Itu kenyataan.
Jadi orang-orang hebat yang saat ini pun gitu ya, karena apalagi di era globalisasi, di mana sekolah di mana saja kurikulumnya sekarang itu mirip, hampir sama. Yang menentukan keberhasilan anak-anak lebih banyak kecerdasan sosialnya. Kalau soal pengetahuan wawasan dengan Google sekarang ini, orang sekolah di Papua aja juga bisa luar biasa. Jadi kebanyakan dulu kan long distance marriage ini kan ibunya yang terlalu dalam arti atau kakek neneknya, aduh sayang cucunya kalau dibawa ke Kalimantan nanti sekolahnya bagaimana. Di Kalimantan sekolah bagus juga banyak. Jadi tapi nanti kalau udah terlanjur suaminya selingkuh dan itu tidak diduga. Kenapa nggak diduga? Misalnya nih, ada suami yang di Kalimantan. Suaminya tuh di Kalimantan itu juga pegang jemaat lagi, menggembalakan. Jadi istrinya kan percaya banget dong. Lalu ketika suaminya udah pensiun, jadi udah berlangsung 20 tahun. Suaminya balik ke Jawa, satu kota dengan istrinya. Istrinya tuh mulai curiga kenapa uang pensiun suaminya yang levelnya sama dengan suami temannya, kok gajinya lebih sedikit. Ternyata selingkuhannya udah punya anak SMP. Jadi bukan saya nakut-nakuti, tapi terus terang saya mendengar kisah suami yang khotbah, bayar perpuluhan, rajin gereja, bahasa roh, tapi selingkuh itu terlalu banyak. Ya, kalau mereka pisah kota dalam jangka panjang. Itu yang membuat saya selalu menyarankan untuk tidak long distance marriage dalam jangka panjang yang permanen. Ya, tapi kalau misalnya suaminya nih abri di Papua setahun, nanti balik Jakarta lagi, 3 tahun lagi, nah itu kan mungkin anak-anak sekolah masa tiap tahun pindah gitu ya. Tapi kalau misalnya di kota itu cukup panjang, lebih dari 5 tahun, ya kenapa lebih 5 tahun? SMP cuma 3 tahun, SMA cuma 3 tahun. Jadi ikut pindah saja gitu ya. Ini demi kelangsungan keluarga yang baik. Oke, kita lanjutkan sekarang ke pertanyaan berikutnya. Ada di everyone, jadi saya nggak perlu forward. Bapak Ibu, berarti bobot bibit bebek juga bisa jadi indikator untuk anak mencari teman hidup. Oke, ini bicara soal tadi karena kita bilang keluarga berasal dari mesra dan tidak mesra. Ya, silakan Pak Agus, Bu Rita. Saya selalu tekankan begini, Pak. Ketika saya masuk ke pernikahan, itu saya membawa pola keluarga saya. Cara papa memperlakukan mama, cara mama bicara dengan papa, itu saya rekam selama saya tinggal bersama mereka. Dan ketika saya hidup bersama Vita, secara tidak sadar, cara papa memperlakukan mama dan cara hidup mereka itu teraplikasi dalam kehidupan keseharian. Begitu pula dari pihak kita. Dia membawa cetakan juga dari keluarganya. Nah, ketika kami berdua tidak bisa move on dari pola-pola keluarga masing-masing, itu akan jadi masalah. Jadi setiap suami istri baru harus membuat pola baru yang disepakati berdua. Jadi pola yang diturunkan, saya katakan tadi, cara makan, cara bicara, itu pola yang diturunkan oleh orang tua kita. Ada pola adopsi. Bagaimana kita mengadopsi, oh kalau keluarga, anak-anak mau sekolah, didoakan dulu, bagus ini saya terapkan di keluargaku. Ini pola adopsi. Kemudian yang ketiga adalah pola karena pengetahuan. Bagaimana aku harus menjalani hidup dengan pasangan yang berlatar belakang sangat berbeda dengan saya. Kesepakatan apa yang harus kita bangun supaya relasi suami istri ini komunikasi bisa terbangun dengan baik. Nah itu yang harus ada kesepakatan. Jangan, aku dulu begini kok, papaku dulu begini kok. Sebaliknya istri juga, aku dibesarkan dengan cara seperti ini. Anak-anak harus mengikuti caraku. Kita nggak bisa seperti itu. Sepakat suami istri. Saya kira itu Pak Jarod. Oke, ya terima kasih Pak Agus, Bu Vita. Beberapa pertanyaan saya tidak urut ya, karena ada yang tadi sudah kejawab soal bermesraan tapi beda kota. Juga ada pertanyaan yang pacar, sudah nggak komitmen lagi, minta putus, padahal dulunya komitmen, mau masih pacaran, kalau minta putus, putusin aja ya. Mau nikah jangan dipaksa ya. Kalau nanti udah nikah malah jadi nyesel. Kalau dia sudah meminta putus itu berarti udah nggak komitmen. Daripada ntar begitu menikah dia menyesal malah jadi selingkuh. Jadi kalau
Pacaran lalu dia nggak cinta lagi, nggak komitmen. Pacaran dia selingkuh. Udah dengan tegas dalam tempo yang sesingkat-singkatnya putus. Udah gitu aja ya. Itu udah jangan pakai 2 kali mikir, udah nggak perlu doa lagi malah. Karena kalau menikah bisa 10 kali lebih parah ya Pak ya. Pacaran aja udah gitu. Pacarnya gak setia, pacarnya gak komitmen, pacarnya udah gak cinta lagi, pacarnya mau pindah putus. Udah, itu dengan tempo yang sesingkat-singkatnya, malam ini juga iyain aja udah. Putus gitu ya. Gak usah pakai sedih, gak usah pakai nangis, gak usah pakai lama-lama ya. Oke, kita ini ada pertanyaan yang ini. Pak, untuk mesra dan bahagia itu perlu didukung oleh finansial yang cukup. Bagaimana menciptakan mesra dalam berhidup yang pas-pasan Senin Kemis? Nah, ini silakan ini nanti biar istri saya juga nambahin. Dia punya pengalaman soalnya. Soalnya saya orang miskin. Ya. Gimana mesra kalau uangnya pas-pasan? Oke. Kalau saya ya, kemesraan itu nggak pakai duit kok. Karena kita pakai hati. Jadi saya harus tarik kembali ke bangunan, ke 3 ranah bangunan tadi. Roh, jiwa, dan tubuh. Kalaupun kondisi keuangan sekarang lagi nggak baik, ayo kita sepakat suami istri. Matius 18 ayat 19. Jika 2 orang sepakat dalam namaku minta apapun juga. Jadi harus dimulai dari kesepakatan roh. Harus dimulai, kemesraan itu harus dimulai dari kedekatan dengan Tuhan. Roh. Kita bicara masalah roh. Kalau sudah begitu, kita saling menguatkan. Saya kalau lagi transaksi, lagi bisnis, rugi, saya ngomong, hari ini aku rugi, aku salah beli. Ketika istri saya ngomong, nah, kemarin kan aku udah bilang gini-gini, saya semakin jengkel Pak. Tapi ketika istri saya ngomong, ya nggak apa-apa lah. Dulu juga pernah untung, kerja ya mesti ada ruginya. Nanti lain kali kita untung. Nah itu hati saya jadi besar. Itu bicara di ranah jiwa. Memberi kekuatan, memberi dorongan, memberi penghargaan. Jadi tidak perlu duit itu Pak. Jadi kemesraan terbangun harus dimulai dari kemesraan roh bersama dengan Tuhan. Karena lembaga pernikahan itu diciptakan oleh Tuhan. Miliknya Tuhan. 2 menjadi 1. Harus mulai dari kembali ke Tuhan dulu, baru ke ranah tubuh, ranah jiwa dan ranah tubuh. Iya. Oke, sebelum istri saya tambahi, kayak gimana mesra kalau pas-pasan Senin Kemis? Emang sekarang ini saya diberkati, rumahnya besar. Tapi rumah besar itu kadang saya panggil istri dari lantai 1, dia nggak denger, mesti pakai telepon. Dulu kita tinggal di rumah bedeng, ya. Tahun 90 saya menikah, itu di pinggir kuburan, 6 kali 6 meter persegi. Kamar mandi sama dapur jadi 1. Jadi mesra banget itu, karena dia masak, aku bisa lihat. Dia mandi, aku bisa lihat. Tapi coba biar istri yang jawab kalau miskin mau mesra gimana gitu. Ya justru waktu miskin itu jadi tadi ya deket sekali karena memang mau kemana-mana juga ruangannya sempit. Lalu dulu boro-boro nggak punya HP ya, memang zaman dulu yang punya HP cuma orang-orang tertentu yang bos-bos gitu ya. Jadi saya ngapain? Saya tungguin dia pulang kerja sambil nyanyi-nyanyi sambil doa. Sekarang udah masing-masing punya duit, punya HP, malah sibuk sama HP-nya. Jadi ternyata kesimpulannya keuangan itu tidak membuat kita mesra atau tidaknya ya, tergantung kitanya. Ya, jadi justru sebenarnya kalau bonding yang terkuat itu perjuangan bersama. Jangan pikir orang-orang kaya itu sempat mesra. Jadi suaminya ke Amerika bisnis, main saham, istrinya ke Paris, pulang dari luar negeri, suaminya rapat, istrinya ke shopping. Banyak ibu-ibu kaya itu malah nggak sempat berduaan. Family quality time-nya jelek banget. Jadi terlalu sibuk. Duitnya banyak, anaknya 1 di Singapura, satunya di Australia, akhirnya ibunya mesra sama anaknya aja. Mencari kesibukan mengunjungi anaknya. Tapi suami istri tidak. Jadi jangan pikir bahwa mesra itu butuh dukungan finansial. Tapi
Ya tadi yang Pak Agus katakan, mesra itu butuh dukungan hati ya. Justru dalam kekurangan itu sebenarnya nggak masalah. Jadi tidak mempengaruhi mau kaya mau miskin. Kalau memang udah niatnya itu rukun, akrab, mesra, memang ya punya duit bisa menambah kualitas dalam arti bulan madu ke Bali, bulan madu ke Paris. Tapi tanpa itu pun sebenarnya duduk di pinggir sungai, nggak bisa masuk ruang apa, nggak bisa ke Ancol, pinggir sungai di pinggirnya Ancol aja gitu ya, bergelar tikar di situ, buka bekal gitu ya, nasi bekal dibuka gitu, makan berdua, dong enak banget itu. Jadi kalau nggak bisa pergi kemana, jadi menurut saya mesra itu bisa sederhana. Ya. Oke, Sederhana. mungkin Ya, ibu mau nambah Ibu Vita ya. ya mungkin saya cuma mau menambahkan gini, beberapa keluhan ya dari para istri. Mereka ngomong begini, aku lebih senang dulu waktu belum sekaya ini, waktu masih bersama-sama berjuang. Itu aku rasa lebih happy, lebih bahagia. Sekarang sudah diberkati banyak duitnya, malah aku kesepian. Banyak kan pernyataan-pernyataan seperti begitu. Ya, memang benar yang tadi Pak Jarod bilang, bondingnya tuh diangkat, dia justru terbangun ketika masih bersama-sama berjuang. Jadi kalau udah kaya, malah udah gak peduli lagi, masing-masing udah sibuk, akhirnya sama-sama tapi hatinya kosong, hampa kan rasanya. Iya, ini ada pertanyaan dua yang mirip, jadi saya gabung jadi satu ya. Bagaimana membuat suami, ini pertanyaannya dari istri lagi nih, berarti yang jawab Vita sama istri saya lagi nih. Tapi bisa dibalik sih, nanti Pak Agus menjawab juga kalau pertanyaannya sebaliknya ya. Bagaimana membuat suami lebih terbuka mau ngobrol. Nah ini kan ada juga istri yang tertutup juga ada, dikasih duit gajian, ditanya ada saldo berapa, nggak usah tahu, percaya sama saya deh, yang gitu juga ada ya. Jadi bagaimana membuat pasangan lebih terbuka mau ngobrol. Lalu pertanyaan yang kedua, orang yang berbeda tapi mirip, saya gabung jadi satu. Keterbukaan adalah awal pemulihan. Sampai sejauh mana yang disebut keterbukaan? Karena ada hamba Tuhan yang tidak setuju dengan statement itu. Apa menurut Bapak bila suami HP-nya pakai PIN karena suami menganggap istrinya terlalu kepo? Sementara feeling istri begitu kuat, ada sesuatu yang tidak beres. Kenapa dikasih PIN? Ya, silakan. Berarti ini bukan hanya suami ya, istri juga ya. Jadi bisa Bapak yang menjawab, Ibu yang menjawab, karena ada Bapak yang menganggap istrinya kepo, istri yang menganggap suaminya punya rahasia. Ya, berbicara mengenai keterbukaan. Silakan Pak dan Ibu. Ya, kalau saya pernah menulis quotes begini, Pak. Salah satu indikator ketidakjujuran antara suami dan istri adalah PIN HP. Ketika pasangan tidak bisa membuka HP dengan leluasa, itu berarti ada sesuatu yang disembunyikan. Apakah apapun alasan suami ngomong istri kepo apapun, saya nggak percaya. Pasti ada ketidakjujuran di situ dan harus disembunyikan dari pihak istri. Jadi salah satu indikator ketidakjujuran suami istri adalah PIN HP. Iya, setuju Pak. Ini dia bisa pakai punya saya ini. Ya, istri saya juga. Bahkan email saya ada di HP-nya istri saya. Jadi ketika cloning, jadi HP saya cloning. Jadi itu bisa istri saya bisa lihat jadwal saya dan sebaliknya gitu kan. Itu yang harus kita waspadai. PIN HP adalah salah satu indikator ketidakjujuran suami istri. Ketika suami atau pasangan istri tidak bisa membuka HP, pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Nah, sekarang kalau pasangannya begitu, Pak, gimana Pak? Pak atau Ibu, punya pasangan seperti itu tuh gimana? Ya, perlu diajak bicara, Pak. Jangan dibiarin terus, nanti semakin jauh. Perlu diajak berantem ya? Suami istri itu harusnya harus diajak bicara. Kenapa kamu menyembunyikan hal ini dari aku? Nggak boleh. Jadi suami istri itu benar-benar harus terbuka, benar-benar harus clear. Tidak boleh ada rahasia. Soalnya kalau ada rahasia, ada yang disembunyikan, itu celah. Celah itu walaupun kecil, tapi kalau dibiarkan, ya, celah itu walaupun kecil, itu kalau disusupi pasti akan jadi masalah.
Pelan tapi pasti memisahkan. Pelan tapi pasti akan menghancurkan. Jadi harus diusahakan bagaimana belajar untuk bicara apa adanya, tidak boleh takut. Tapi perlu didukung oleh pihak yang satunya. Kondisi katakanlah bicara pun akhirnya itu yang terburuk, yang pernah disembunyikan harus dibuka. Harus dibuka dan harus siap. Salah satu harus siap bahwa kondisinya udah seperti begini. Ada mediator betul. Kalau bisa diselesaikan berdua, saya rasa lebih baik. Oke, Dan ini itu istri saya kedewasaan. nambahin dulu Ya. nih, gimana cara buat suami terbuka? Ya, yang pertama kita ngasih teladan dulu. Jadi kalau dari saya sendiri terbuka nih, yang HP saya passwordnya ini kalau kamu pakai. Malah dia sekarang kalau belanja Tokped, Shopee selalu pakai HP saya. Tiba-tiba ketagihan aja. Biar yang bayar ibu ya. Sendiri, ya. Siapa yang kamu pakai ya? Ya, jadi pertama dari kitanya dulu ya, tidak ada keterbukaan, tidak ada rahasia, silakan pakai HP saya. Lalu yang kedua, kalaupun dia punya PIN password, kita juga misalnya untuk supaya dia terbuka, ya bolehlah bilang ya kok dikasih PIN, kenapa, ada apa ya, apa mungkin ada sesuatu yang saya nggak boleh tahu misalnya, tapi ngomongnya baik-baik ya. Seandainya pun nanti dia kasih tahu, kita juga jangan kepo gitu, dikit-dikit periksa HP suami, dikit-dikit periksa, lo nanya, yang ini siapa? Ini kenapa ini? Dia mau minjem duit ya? Ngapain? Buat apa? Lama-lama dipaksud lagi sama dia. Ya, kadang orang sampai tertutup karena merasa tertuduh, takut dituduh. Jadi password itu bukan untuk suami istri. Saya HP juga saya password. Anak-anak juga ngerti passwordnya apa. Saya password untuk orang lain, bukan untuk keluarga saya. Jadi keluarga saya ngerti passwordnya semua, bahkan fingerprint istri saya bisa pakai fingerprint di HP saya, karena saya copy fingerprintnya dia. Jadi itu indikator ketidakjujuran ketika kita menyembunyikan password HP, Pak. Ya, jadi inti mestinya permasalahan awalnya itu karena tidak ada saling percaya. Ya, ini nyambung dengan pertanyaan atau kondisi berikutnya nih. Kadang bisa nggak percaya karena istri atau suami pernah maling, pernah nyolong, pernah ngambil uang tanpa bilang-bilang, ya, ngasih uang ibu atau adik tanpa bilang-bilang. Nah, itu yang akhirnya membuat orang tidak percaya, lalu akhirnya menjadi password. Ya, ini ada yang bertanya ini. Istri dikasih PIN, ya, PIN ATM gitu. Tiba-tiba saldonya berkurang. Nggak bilang-bilang. Nah, ini nggak dikasih tahu berkali-kali, tapi nggak menuntut menuntut terbuka, tapi kalau dikasih nggak bisa dipercaya. Nah, menurut saya ini juga salah ya. Jadi dengan yang bertanya ini saya komentarin bahwa kalau punya pasangan yang belum bisa dipercaya, nggak bisa pegang uang, pernah terlibat dengan judi, lalu pernah terlibat dengan penipuan, atau misalnya pasangan terbukti pernah bermasalah soal keuangan, itu memang ini kondisi yang tidak ideal. Dalam arti suami istri nggak sepadan. Jadi kalau istrinya itu misalnya ngebor sana ngebor sini, ngutang sana ngutang sini, dikasih passwordnya PIN, lalu ngambil duit tanpa bilang, memang ini harus mundur ke belakang, ya. Sementara boleh tidak terbuka, tapi harus sadar ini bukan keadaan yang seharusnya. Dan mulai dengan mendidik atau menggembalakan. Kalau Efesus 5 itu berkata, suami harus menggembalakan istri. Kalau orang Jawa bilang itu ngemong. Memang harus dididik sampai istri bisa dipercaya, ya. Atau kalau misalnya saya dulu pernah juga tidak terbuka dengan istri, gitu ya. Kenapa? Karena saya menduga atau berasumsi. Nah, ini namanya komunikasi juga yang kurang bagus, komunikasi asumsi. Dan memang asumsi juga ada dasarnya pernah terjadi. Misalnya saya bantu uang ibu atau ada adik, terus istri ngomongnya nadanya kurang enak, gitu ya. Yang bagi saya itu bertengkar, walaupun bagi dia mungkin tidak bertengkar gitu. Jadi memang orang suami istri kan punya persepsi yang berbeda ya. Saya orang Jawa yang
beda nada aja, ya saya orang laki-laki tapi auditorinya kuat, jadi peka dengan nada. Nah, istri saya dari suku yang berbeda, yang mungkin nganggap, ya saya cuma bertanya kok, gitu. Tapi bagi saya itu masalah. Nah, ini akhirnya membuat saya sempat tidak terbuka soal keuangan dengan istri. Lalu gimana caranya, kenapa saya sekarang jadi terbuka? Ya, bukan terbuka lagi. Kalau saya pelayanan, lalu Zoom ya, kalau dulu kan bukan Zoom ya, pelayanan ya dikasih amplop gitu ya. Kalau sekarang kan Zoom, ditanyain rekening. Sudah pasti tak kasih rekening istri saya. Jadi, uang saya semuanya sama dia gitu. Jadi kalau saya mau belanja ya saya pakai HP-nya dia. Saya sekarang ini malah kredit card saya udah tak matiin semuanya gitu. Jadi kita satu rekening, uang saya dia yang pegang. Tapi dulu saya nggak begitu ya. Dulu saya pernah tidak terbuka dengan istri soal keuangan ya. Jujur saya pernah tidak jujur. Nah, terus kapan saya mulai jujur dengan istri? Kapan saya mulai terbuka dengan istri? Waktu saya menjumpai kenyataan dan menilai bahwa istri saya mencintai ibu saya dan mencintai adik-adik saya sama seperti saya mencintai mereka. Makanya kalau saya sekarang ditanya, Pak, gimana cara bikin suami terbuka? Cintai mertuamu, cintai adik iparmu. Kalau mau nggak cinta mertuamu, engkau dimusuhi sama anak mertuamu, itulah suamimu. Jadi mertua itu memang harus dicintai, nggak punya alternatif lain, nggak punya pilihan lain. Jadi karena banyak laki-laki itu berpikir darah keluarga itu lebih kental. Kalau istri tak ceraiin, dia mantan istri, tapi nggak ada mantan ibu, nggak ada mantan adik. Saya tidak menyetujui perceraian. Tapi banyak laki-laki, bukan saya, walaupun saya laki-laki gitu ya, banyak laki-laki berpikir, suami berpikir, darah keluarga lebih kental. Jadi itu yang membuat seorang laki-laki, apalagi anak nomor satu, anak yang paling diharapkan orang tuanya, apalagi anak laki-laki yang berasal dari keluarga yang akrab. Kalau laki-laki ini berasal dari keluarga yang berantakan, malah biasanya nggak sayang orang tua, nggak sayang adik. Terus dari keluarga bahagia, hubungan sama orang tuanya deket. Waduh, sudah hubungan keluarga sama deket, pintunya dibuka lagi. Pintu intervensi dari mertua. Apa itu? Pinjem duit dari orang tua. Ditolong sama orang tua. Itu pintu intervensi. Maka si suami ini makin dekat, makin lekat dengan keluarga asalnya. Nah, ini kondisi yang bisa menciptakan ketidakterbukaan. Nah, cara membuat suami terbuka atau pasangan terbuka, maka cintailah keluarga pasangan Anda. Jadi contoh nih, saya pengen ngasih ibu saya 1 juta. Istri saya usul, kasih dia 1,5 gitu. Malah usulnya selalu lebih banyak gitu. Jadi saya mikir, ngapain saya sembunyi-sembunyi? Udah kamu yang ngasih aja deh. Kamu yang ngasih aja deh gitu. Lama-lama nih setelah menikah 31 tahun ya, dan ini udah belasan tahun yang lalu gitu. Udah kamu pegang aja duit saya semuanya, daripada saya ribet ngurusin bantu adik, bantu ayah, bantu ibu. Dia yang atur semuanya. Dulu nih, saya pernah yang ngatur itu tuh sekretaris saya. Jadi tadi ada pertanyaan ya sebelumnya ya, Pak, gimana kalau suami lebih dekat sama sekretaris, lebih ramah sama sekretaris? Saya pernah hidup, walaupun nggak selingkuh ya, tapi yang bayar telepon saya, yang ngirim uang ke ibu saya, ke adik saya, itu semuanya sekretaris saya. Jadi, tapi akhirnya saya pindahkan semuanya ke istri saya deh. Gitu. Masa ibu saya butuh duit, carinya sekretaris saya. jadi walaupun saya nggak ada apa-apa, tapi ini hubungan yang bisa bermasalah. Nah, untung saya udah sadar bahwa sebelum ada masalah gitu ya. Jadi dan istri saya juga mulai memperbaiki dalam arti dia mencintai ibu saya dan adik-adik saya. Nah, itu awal yang membuat saya mau tertutup apalagi gitu. Nggak ada gunanya lagi saya tertutup. Dia cinta ibu saya, dia cinta adik saya. Jadi menurut saya kalau ingin keluar suami terbuka, kan kebanyakan suami tertutup itu soal apa sih? Ya kalau bicara soal selingkuh, soal simpenan, dalam arti simpenan wanita ya, itu udah masalah yang besar. Kebanyakan tuh kan awalnya tertutup itu soal duit kan. Itu terjadi karena suami atau istri itu mikir bahwa pasanganku tuh nggak sayang keluargaku.
Jadi ketika pasangan menganggap bahwa Anda cinta keluarganya, maka alasan untuk menjadi tertutup tidak ada lagi. Ya, oke, itu yang dari saya. Saya baca lagi pertanyaan yang lain ya. Oh, ini ada yang panjang yang baru nih. Ya, saya baca. Oh, ini pertanyaannya direct ke saya. Oh, ini Bapak juga direct ke Pak Agus. Oke, kalau gitu saya baca. Pak, ini tadi pertanyaan saya direct ke Pak Agus. Oke. Kondisi latar belakang keluarga kami sama persis dengan kondisi keluarga Bapak dan Ibu. Jadi keluarga saya sangat hangat. Ini sama, ini sangat mirip dengan keluarga Pak Agus ya. Keluarga suami sangat hangat, sedangkan keluarga saya sangat dingin, dan itu memang sangat berpengaruh dalam keluarga kami. Suami saya sangat mesra, tapi kadang-kadang risih. Kalau boleh tahu bagaimana keluarga Bapak dan Ibu bisa pulih, akhirnya bisa mesra berdua. Saya pun mengalami hal yang sama seperti Ibu Vita ya, yaitu susah untuk mengungkapkan isi hati pada awalnya. Tapi sekarang hal ini sudah berubah, hanya untuk masalah yang mesra itu kadang-kadang masih sangat susah. Iya, ini merasa bapaknya keluarga hangat, ibunya tidak. Gimana Pak Agus dan Ibu akhirnya sekarang bisa dua-duanya hangat? Wah. Ini yang jawab biar istri saya, Pak. Biar Vita. Iya. Gimana bikin bisa bikin begitu? Ya, karena saya dari keluarga yang sangat kaku, tidak bisa bicara, semuanya bicara kalau ditanya aja kan. Nah, di awal pernikahan kalau saya ada ganjalan itu saya diem. Dan puji Tuhan, Pak Agus itu tipe orang yang suka bertanya. Jadi kalau mama dilihat perubahan sikap saya mulai diem, nggak ngomong lagi, dia langsung nanya, kamu kenapa diem? Saya bilang nggak apa-apa. Karena awal juga saya malu kalau ketahuan, masa masalah kecil aja ditinggal jalan, contoh, nggak dikenalin, ditinggal, nggak digandeng aja saya tersinggung dan saya mutung, gitu kan memalukan buat saya. Tapi hati saya nggak suka, cuma mau ngomong itu juga malu, masa kayak gitu aja kok jadi masalah sih buat kamu. Jadi buat saya tuh bertolak belakang sehingga saya diem. Mau ngomong malu, nggak ngomong sangat terganggu. Ya, untungnya Pak Agus itu tipe orang yang suka mengorek. Kamu kenapa? Kamu marah sama aku? Enggak. Malu juga kalau ngomong marah. Terus dia bilang, apa karena kamu kok diam kenapa? Apa karena tadi aku ninggal kamu? Apa karena tadi aku jalan kecepatan? Jadi dia mulai mengoreksi, mulai mikir kesalahan-kesalahan apa yang dia lakukan. Nah dari situ saya belajar. Kadang mau mengungkapkan juga susah. Ngomong nggak bisa ngomong, bingung. Yaudah akhirnya Pak Agus mulai pelan-pelan membimbing saya. Bu, saya potong sebentar, Bu. Ibu nggak ngomong begini dalam hati. Harusnya kamu tahu dong, salahnya apa. Iya. Dalam hati begitu. Masa udah menikah kamu nggak tahu sih? Masa menikah kok kamu begini? Aku merasa nggak disayang. Dia mau ngorek saya. Kalau dia ngomong pas seperti yang saya rasakan, saya mengangguk. Iya. Nah, itu belajarnya dari situ, Pak. Jadi nggak langsung klik, kita mesra-mesraan. Awalnya juga. Ini kita yang putus? Atau? Ya, silakan, nggak apa-apa. Tadi saya suaranya kalau apa? Internet saya kayaknya, jadi saya matiin video. Oke. Ya. Jadi ya itu mulai awalnya seperti begitu, Pak. Namanya juga penyesuaian di awal pernikahan ya kan? Sampai judul bukunya itu kan karena Vita Suamimu. Iya, akhirnya jadi keluar buku Vita Suamimu Bukan Malaikat itu dari situ penyesuaian. Belajar bicara, Pak, istri saya. Belajar, diajak bicara, dibimbing. Akhirnya sekarang saya bisa ngomong. Jadi yang ibu tadi yang seperti Vita harus berani ngomong apa yang disuka dan apa yang tidak disuka. Cara ngomong pun bukan kalau sampai suaminya salah jangan sampai kamu, tapi pakai kata aku. Iya. Gitu kan. Jadi kalau ngomong dulu komunikasinya awal kan masih buruk karena sukanya ngomongnya kamu ninggal aku, kamu nggak percaya, kamu nggak peduli, kamu nggak sayang sama aku, kamu itu kan namanya ngajak berantem, Pak. Suami di kamu itu kan nanti juga nggak senang. Akhirnya saya belajar bagaimana mulai berkomunikasi itu mulai dengan kata aku merasa tidak disayang. Aku
senang kalau kamu itu menggandeng aku senang kalau dipeluk. Dimulai dengan kata aku, sehingga suami itu tidak merasa tertuduh. Jadi kamu ini kan nggak senang kan kamu? Kalau orang Jawa Ya. bilang kowe, kowe. Ya, Kowe, itu kowe. dia. Kowe anak-anak lutung. Nggak boleh bilang kowe, kamu. Nah, kalau saya dulu gini, saya kan orang Jawa gitu ya. Nah, kalau bagi orang Tionghoa atau orang Eropa apalagi, bilang kamu tuh kan memang you kan biasa. Ya kan? Bilang kamu gitu. Sedangkan kita di Jawa, kalau misalnya saya dengan kakak saya harus manggil mas. Saya ke adik saya nggak boleh bilang kamu juga loh. Kalau saya di keluarga saya di Jawa dulu, kita tuh nggak boleh bilang kamu gitu. Memang terus saya juga pernah kaget sih ketika bahkan bukan hanya dengan istri ya. Saya kumpul keluarga besar istri gitu, lalu ngobrol dengan mereka gitu, mereka bilang kamu gitu, itu kayak dek gitu, kayak dek. Sedangkan mereka nggak ada maksud apa-apa, coba kita lahir dari budaya yang bilang kamu itu sebenarnya nggak sopan gitu, kayak jadi kayak di kamu-kamuin gitu, kita nggak enak rasanya gitu. Nah, kalau misalnya apalagi ya memang ini budaya ya, budaya Jawa bahwa misalnya walaupun budaya itu salah ya, misalnya laki-laki lebih terhormat daripada wanita. Di mana yang boleh bilang kamu itu kan yang lebih terhormat kepada yang kurang terhormat. Orang tua bilang boleh sama anaknya kamu, tapi anak nggak boleh bilang ke orang tua kamu. Istri nggak boleh bilang ke suami kamu gitu ya. Nah ini hal seperti itu nih kan kadang nggak diungkapkan, tapi begitu orang merasakan itu kan kayak nggak enak gitu ya, nggak enak rasanya, nggak enak. Nah itu juga bisa menjadi halangan, akhirnya disimpan di hati terus menjadi berantem. Oke, tapi itu sebagai tambahan aja bahwa saya pun dulu pernah mengalami seperti itu. Ini ada pertanyaan yang lagi, sebenarnya di luar, tapi udah masih boleh lah, masih konteks kemesraan ya. Tadi sempat saya singgung, saya pun pernah mengalami, tapi ini sudah berupa kasus masalah. Gimana cara menghadapi suami yang lebih perhatian sama sekretarisnya ketimbang istrinya? Suami lebih perhatian atau mungkin lebih mesra kali ya. Aduh, sekretarisnya udah makan belum ditanyain, istri nggak makan apa enggak kan ditanyain. Ini pertanyaan Pak, tadi agak terputus gimana Pak? Ya ini pertanyaannya agak di atas, misalnya ini saya ini manjat ke atas lagi, ada pertanyaan yang terlewat. Suami lebih mesra lebih perhatian dengan sekretarisnya daripada suaminya, daripada istrinya. Suami lebih perhatian pada sekretaris daripada istrinya. Ya, itu bisa dilihat dari penampilan keseharian, cara ngobrol. Seperti tesis saya itu Pak, komunikasi suami istri ataupun perselingkuhan itu terjadi ketika hubungan intrapersonal suami istri itu nggak bagus. Jadi segala sesuatu sampai katakanlah kita di rumah ngomongnya itu dengan frekuensi tinggi. Tapi kalau di kantor frekuensinya cool, enak, ngobrolnya enak, ngomongnya enak. Itu pasti akan mempengaruhi cara pikir kita sebagai laki-laki. Istriku kok enggak seperti ini ya. Jadi otomatis perhatian dan fokus suami akan lebih ke orang yang menyenangkan hatinya. Jadi kalau sampai suami dekat dengan sekretarisnya, lebih memperhatikan sekretarisnya, harusnya sebagai istri kita introspeksi kenapa? Apa yang lebih dari dia? Jadi itu yang harus jadi perhatian para istri juga. Jadi bagaimana kita memposisikan diri sebagai istri yang disayang suami. Atau dalam pekerjaan si istri mungkin tidak ngerti pekerjaan yang lagi dilakukan oleh suami, lebih mengerti sekretarisnya. Dan suami mungkin takut kalau sampai sekretarisnya keluar atau gimana, yang bantu aku siapa. Jadi sebaiknya buat istri itu harus mengerti. Karena kami punya case seperti itu juga, Pak. Jadi suaminya lebih dekat dengan sekretarisnya, karena sekretarisnya itu tangan kanan yang ngerti seluruh pekerjaan. Jadi dia benar-benar disayang sama suaminya.
Sedangkan istri ibu rumah tangga pure dan tidak tahu apa-apa. Tentang Jadi pekerjaan ya, suami. ya. Jadi dia mungkin otomatis suami pasti akan memperhatikan sekretarisnya supaya tetap betah bekerja bersama dia karena ngerti semuanya. Jadi untuk para istri itu Perlu tahu kayaknya juga perlu tahu deh pekerjaan suami. pekerjaan suami itu seperti apa. Kita harus mau nggak mau kita harus ngerti, harus belajar untuk tahu. Dan satu lagi, mungkin penampilan juga. Kadang para wanita, saya nggak tahu di sini nggak ada ya, yang di luar sana tuh banyak. Setelah menikah terus pikirnya udah selesai, aku udah menikah, istrinya udah laku gitu kan. Jadi sudah tidak lagi memperhatikan penampilannya. Padahal suami di kantor itu ketemunya dengan sekretaris yang pakaiannya rapi, wangi, ya kan, tampilannya menarik. Nah, di rumah istri tampil seadanya. Jadi istri itu harus pintar membangun, pintar dalam segala hal harusnya. Kalau udah mau menikah dan udah mau menjadi seorang istri, itu harus memperhatikan penampilannya, pengetahuannya juga harus diasah. Apa yang dilakukan suami itu kita juga harus belajar mengerti, belajar mau nggak mau harus mengimbangi untuk tahu, harus belajar. Penampilan juga kita harus lihat di luar seperti apa. Suami bekerja di kantor, ketemu orangnya seperti apa. Terus suami pulang rumah, istrinya belum mandi, masih aut-autan. Pakai dasar yang kemarin malam. Ya, saya rasa tidak menarik. Jadi istri harus ngerti, suami pulangnya jam berapa. Tampillah ya, disambut dengan hangat. Di kantor suami datang pagi, selamat pagi Pak, mau minum teh atau kopi, apa-apa disuguhin semua. Dari rumah bangun sendiri, pergi sendiri, istri tidak melayani. Ya itu kalau sampai suami lebih memperhatikan sekretaris, salahnya siapa? Jadi istri itu all out ya, saya rasa ya. Jadi kita nggak bisa ngomong istri cuma sebagian ini aja. Jadi seorang istri itu all out, harus semuanya. Kalau sudah mau menikah, jadi seorang istri all out. Melayani suami, ya kan? Menyenangkan suami, berpenampilan untuk memuaskan mata suami, sehingga suaminya nggak lirik kemana-mana. Iya. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan yang dari tunggu sebentar. Ini ya yang dari saya ya. Begini Pak Agus sama Ibu. Banyak kebanyakan wanita ya lebih menginginkan kemesraan sebagai sebuah gaya hidup. Dalam arti pengen menikah itu mesra. Dalam arti ngobrol, didengarkan, pergi bareng-bareng, ada quality time, pergi jalan-jalan gandeng tangan. Dalam arti gaya mesra. Tapi kalau suami itu diajak mesra, itu dia segera terangsang. Jadi kalau suami itu digandeng gitu, bagi dia itu sinyal nih, wah nanti malam bercinta ini nanti ya. Kalau mau lebih gamblang lagi, belak-belakan bercinta itu apa? Nanti malam itu seks gitu. Jadi pokoknya laki-laki itu kalau udah diajak mesra-mesra itu ya udah ujung-ujungnya ke situ. Nah ini membuat beberapa wanita punya halangan dalam arti, kalau gitu nggak usah ngajak suami mesra-mesra dah. Begitu diajak mesra, balasannya ngajaknya seks gitu ya. Ini dari sisi si istri akhirnya jadi punya halangan. Atau dibalik lagi, tapi kasusnya sama, tapi peristiwanya yang begini. Suami mulai sadar gitu ya bahwa perlu mesra gitu. Tapi istri akhirnya sudah terlanjur nggak mau dimesrain karena pengalaman. Sudah sekian tahun menikah, kalau suami itu gandeng-gandeng, peluk-peluk, pasti itu pendahuluan. Pagi-pagi peluk-peluk, gandeng-gandeng, ini pasti pendahuluan. Nanti malam pasti ngajak bercinta. Nah istri terus terang lagi malas bercinta, dia nggak mau seks gitu ya. Maka akhirnya waktu dipeluk-peluk dia udah nggak mau, ini pendahuluan kan, nggak mau gitu. Dia nggak ngomong begitu, dia bilang mati ini pasti pendahuluan nih. Jadi gimana Pak dan Ibu ya? Bagaimana kita bisa membangun pernikahan bergaya mesra gitu ya, bukan sebagai persiapan seksual gitu. Berarti memang gini kita bangun gaya hidup mesra gitu.
Ini atau mungkin kalau Pak Agus bisa, Pak Agus bisa nggak sih mesra tanpa seks, Pak? Saya pernah ditanya istri saya begini, Pak. Kapan kamu terakhir meluk aku tanpa harus diakhiri seks? Ya, dari pertanyaan itu saya sadar. Iya ya, kapan ya? Aku meluk istriku kalau ada kebutuhan, gitu kan? Saya meluk istri kalau ada kebutuhan. Tapi dalam keseharian, apakah aku pernah memeluk dia tanpa harus diakhiri seks? Hanya ekspresi sayang, hanya ekspresi kasih, aku sayang kamu, cium pipi, itu saya tidak pernah lakukan. Sejak istri saya bertanya demikian, saya sering lakukan, Pak, itu. Saya peluk, kalau saya mau pergi saya peluk, saya cium. Dan itu latihan gitu kan. Jadi kalau suami mau ketika ada maunya saja, peluk-peluk pasti ada maunya, berarti kan sudah terbaca, Pak. Kayak film Indonesia aja endingnya sudah pasti bisa dibaca. Akhirnya ke sini. Jadi kalau suami nggak pengen seperti itu, ya jangan peluk kalau cuman kepengen aja. Jadi keseharian itu harus dilatih peluk terus. Jadi nggak harus diakhiri dengan seks. Jadi kalau peluk diakhiri dengan seks, akhirnya ketebak kan. Jadi suami-suami yang seperti ini harus latihan setiap hari lah dipeluk, dicium, tanpa harus diakhiri dengan seks. Karena istri saya pernah tanya seperti itu sama saya, Pak. Dan saya juga tersadar gitu kan. Baik kalau ada maunya aja. Baik, istri saya ngomong, kamu tuh baik kalau ada maunya aja. Nggak maunya baik terus gitu. Latihan ya. Jadi istri jangan cuma merasa tapi harus bicara. Ya, mungkin saya tambahkan latihannya nggak gampang loh di bapak-bapak ya. Di bapak-bapak yang ikut Zoom ini saya juga mau kesaksian latihan tuh nggak gampang. Kan istri saya juga suka sekali dipeluk kan. Jadi saya pengen banget, saya pengen sekali sih pengen bikin dia bahagia itu pengen gitu. Jadi saya tanya, kamu bahagianya apa gitu kan? Dipeluk gitu. Peluk aja, iya. Ya udah, malam-malam saya peluk dia. Nah, kan dia bahagia tuh, tidur deh. Jadi waktu saya peluk itu dia tidur. Lah saya peluk dia, sayanya bangun. Sayanya malah bangun. Dia tidur. Aduh, itu saya latihan meluk dia, tapi sayanya juga nggak mau bangun gitu. Susah loh. Laki-laki kalau peluk itu malah bangun. Lah istri yang dipeluk malah tidur gitu. Jadi itu saya itu latihan itu. Itu benar kata latihan itu ternyata nggak gampang gitu peluk, apalagi bukan cuma peluk ya, peluk, cium bibir, good night, peluk lagi gitu. Maka biasanya saya gini, kalau udah peluk dia gitu ya, kalau mau dilanjut ya tak peluk terus aja dia gitu. Tapi udah tak peluk terus tidur dia, oh berarti dia lagi nggak pengen gitu. Kalau saya peluk dia balik badan, ganti peluk saya, tak cium, ganti cium saya, oh berarti dia mau gitu ya. Kalau dia nggak mau gitu ya, kadang-kadang kalau saya tapi itu dulu waktu masih main tebak-tebakan gitu. Tebak-tebakan itu gini, dia mau nggak ya? Dia pengen nggak ya? Ya udah peluk aja. Ganti meluk, cium aja, ganti cium. Oh berarti mau gitu ya. Itu artinya masih main tebak-tebakan. Belakangan kadang udah nggak main tebak-tebakan lagi. Ya, pagi-pagi peluk dia gitu sambil malah udah ngomong aja langsung lagi sambil peluk itu, hari ini hormonku banyak. Kalau dia lagi fit ya dia bilang ya udah ntar malam gitu ya. Tapi saya nggak tiap pagi peluk dia bilang hormonku banyak gitu ya. Kalau dia lagi bikin jus atau ada lagi meres jeruk, lalu saya ada di tempat lain, saya peluk dia bilang good morning, ya malamnya nggak seks gitu ya. Tapi terus terang itu butuh latihan, terutama latihan untuk tidak berakhir dengan hal itu gitu ya. Nah, yang paling berat itu latihan waktu meluk tapi terus tidur. Jadi kalau saya biasanya udah peluk terus dia benar-benar tidur gitu ya, saya lepaskan pelukannya, saya ganti peluk guling aja gitu. Kalau enggak saya nggak bisa tidur tuh. Bahkan kadang-kadang sampai nggak bisa betul-betul bisa tidur karena maaf nih jujur nih, udah betul-betul keburu bangun gitu ya. maksudnya nih titiknya yang bangun. Jadi udah peluk dia, saya bangun gitu kan. Kalau udah bangun kan jadi nggak bisa tidur. Sedang istrinya tidur gitu. Akhirnya saya turun dari ranjang, bikin Indomie, minum susu,
kenyang terus tidur gitu ya, karena kalau nggak didoping begitu, kalau udah terlanjur tidur, udah terlanjur bangun, tidurnya susah. Sampai lama-lama memang bisa ya, namanya latihan itu butuh waktu, betul-betul peluk, good night, terus tidur gitu. Jadi aku capek hari ini, aku ngantuk, ya udah terus tidur gitu. Jadi semuanya itu butuh 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 latihan. Ya, ini ada pertanyaan dan kayaknya oke, kita masih ada waktu 30 menit. Oke, ya. Ada pertanyaan yang ditulis. Bagaimana kebanyakan laki, ada 3 malah ya. Oke, kita bahas satu persatu. Kebanyakan laki-laki, maaf banget, kalau udah ketahuan salah, boro-boro maaf. Ngaku salah aja juga nggak mau. Malah balik nyalain istri. Oke, ini berarti pertanyaan dari seorang istri ya. Gimana menghadapi suami yang nggak pernah minta maaf. Kalau salah, buru-buru nyalain istri. Wah, ini kan ya boleh bagaimana menghadapi suami seperti ini, atau mungkin dari Bapak juga nasihat untuk suami yang seperti ini. Oke, silakan Pak Agus dan Ibu. Ya, kamu. Ya kalau buat saya Pak, kenapa respon suami saat dalam tanda petik ditegur atau ketahuan itu selalu kemarahan, suara tinggi, karena malu Pak. Untuk nutupi rasa malunya itu dia ngomong lebih keras. Jadi ketika suami ditegur dan itu benar, kesalahan yang dituduhkan itu benar, dia akan membela diri dengan cara ngomong lebih keras supaya istrinya berhenti. Itu secara umum laki-laki yang tertegur kesalahannya akan melakukan itu. Sulit bagi laki-laki untuk menerima kritik, terutama dari istri. Padahal orang yang paling jujur mengkritik kita, menegur kita adalah pasangan. Tapi yang sering terjadi ketika suami ditegur, kesalahannya ditunjukkan, suami malu, suara keras yang muncul. Ini disambung sekalian dengan pertanyaan berikutnya, karena mirip ya. Tadi kalau suami disalahkan kan malah berantem menyalahkan. Nah sekarang bagaimana kalau saya mengungkapkan sesuatu pandangan, malah dianggap berdebat, lalu bertengkar. Nah ini berarti ini mungkin bisa Ibu ya, Ibu gimana cara menasihati suami, kira-kira begitu, atau gimana usul kepada suami, nasihati suami, karena kalau ngasih usul lalu diajak berdebat, lalu bertengkar. Ya, Ibu Vita boleh, kalau istri saya menambahin juga boleh. Ya, biasanya begitu masih terjadi ya Pak ya, begitu dikasih tahu ketahuan salahnya, ya ada debat-debat begitu, debat-debat kecil, kadang Kemarin gede juga. minum obat gitu. Ya udah, akhirnya udah saya diemin aja. Nanti juga sadar sendiri. Tapi pernah sekali ketahuan gitu. Jadi pernah sekali saya nanya dia, tapi saya nanyanya baik-baik. Jujur, dia jujur. Hatimu gimana? Waktu kamu manggil aku jujur, hatimu gimana? Saya cuma nanya begitu aja, jujur hatimu gimana? Jadi saya sampai dapat quotes begini Pak, konflik atau kata-kata keras itu terjadi sebelum terucap. Di dalam hati itu sudah jengkel, dalam itu sudah nggak suka, keluarnya pasti nggak suka. Jadi kenapa kalau kita berkonflik, itu lebih baik menahan diri, tidak langsung bicara. Supaya ini lebih terkontrol. Karena begitu kita mendengar dan langsung bereaksi, jadi konflik terjadi itu karena kita mendengar tidak untuk mengerti, tapi mendengar untuk langsung bereaksi. Langsung menjawab. Jadi itu yang terjadi di antara kami juga. Jadi kenapa konflik terjadi ya? Jadi maksud istri saya negur itu baik, tapi respon saya langsung jelek. Kesannya menyalahkan, tuduhan, jadi langsung saya ngomongnya nggak enak. Akhirnya kita konflik. Dan dalam pembahasan ketemu bahwa saya mendengar bukan untuk mengerti, tapi mendengar untuk segera menjawab dan bereaksi. Jadi kalau saya mau mendengar bentar aja, butuh waktu 2 menit, 3 menit ketika istri saya ngomong dan saya mau diam, pasti tidak konflik, Pak. Karena saya bisa menangkap pesannya dengan jelas. Tapi karena saya sudah ditegur, sudah nggak suka,
saya ditegur udah merasa ketahuan kesalahannya, langsung bereaksi. Malu gitu kan. Nah, itu yang terjadi. Jadi konflik itu terjadi karena kita ngobrol itu bukan untuk mendengar, tapi pengen langsung bereaksi dan memenangkan argumen. Saya kira itu, Pak. Oke. Istri saya mungkin menambahin? Gimana kamu menasihati saya? Ya, kalau saya belajar dari Alkitab tuh ya, kalau laki-laki dikasih makan dulu itu jinak. Jadi kalau saya mau mengungkapkan sesuatu, mau negur dia, kasih makan dia dulu, Pak. Jadi tensinya kalau makan dia pasti turun ya, dan kalau orang laki kenyang itu biasanya lebih baik hati. Jadi kalau saya ngomong, ya didengerin. Mungkin ini salah satu tips ibu-ibu kalau mau ngomong sama suami, kasih makan dulu. Ya, tambahan dari saya, dari pihak laki-laki. Ibu kalau mau menasehati suami, nasihatilah dengan gaya dan cara dan sikap yang tidak yakin, walaupun ibu yakin. Jadi ibu yakin banget nih, kali ini suami salah. Yakin banget nih, suami pasti bakal rugi nih. Yakin banget nih, ini suami lagi ketemu sama orang yang bakal nipu dia nih. Feelingnya kuat banget dan yakin banget. Bahkan mungkin punya data bahwa orang itu yang mau kerja sama suami sudah nipu orang lain. Tetap dengan gaya tidak yakin. Karena laki-laki itu nggak mau diyakinkan sama istrinya dan tidak suka laki-laki itu dengan istri yang meyakinkan. Kenapa? Karena laki-laki itu kalau diyakinkan sama istrinya dia merasa bodoh. Jadi ibu harus merasa dengan gaya bodoh supaya suaminya sedikit merasa pinter. Nah, jadi caranya begini, kalau mau menasihati suami itu jangan dengan gaya pinter. Jangan dengan gaya yakin. Oke, contoh, Papa. Ini suaminya misalnya punya pendapat, salah gitu ya. Pak, itu oke sih, bagus banget. Tapi aku nih punya pikiran. Tapi aku sih nggak yakin sih dengan pikiran saya ini. Maka saya pengen ngomong aja. Kalau menurut Papa, gimana ya? Saya kepikiran begini. Tapi saya nggak yakin sih, gitu ya. Terus sampaikan, gitu ya. Tapi ini hanya kepikir aja, gitu. Jadi saya ragu-ragu dengan pikiran saya, cuma kepikir aja. Gimana menurut Papa, gitu ya. Jadi harus diambangkan. Walaupun yakin banget, jangan merasa yakin. Nah, justru laki-laki itu senang dengan begitu. Nanti biarkan suami merasa yakin dengan hal itu dan menganggap itu keyakinannya. Bahkan mungkin dia akan bercerita kepada orang lain, itulah keputusannya. Jadi ini sebenarnya gaya karyawan ya. Kalau Anda jadi pegawai, punya bos yang bodoh, jangan merasa pintar dan bergaya pintar. Apalagi bergaya pintar di meeting. Di tempat ada orang lain, wah nanti Anda malah disingkirkan ya. Jadi kalau berdua sama bos gitu ya, bilang bos atau direktur, Pak gitu ya, kok saya punya pikiran ini ya, tapi saya ragu-ragu sih gitu. Nanti biar bosnya merasa yang yakin aja, wah itu bener tuh, saya setuju. Wah nanti di meeting dia yang ngomong nih, weh saya dapat masukan dan saya yakin saya putuskan gitu ya. Jadi tapi bos pasti diam-diam dia mengakui bahwa itu pendapat Anda gitu ya. Percaya saya nanti Anda bakal sering-sering dipanggil masuk kamarnya bos ya, dan percaya saya nanti Anda naik gaji. Percaya saya. Kenapa percaya? Karena itulah yang saya lakukan gitu ya. Jadi itulah bagaimana penolong meyakinkan kepala. Bagaimana anak buah meyakinkan direktur. Bagaimana pegawai meyakinkan owner. Sampaikanlah dengan gaya yang tidak yakin, tapi memberikan sebuah alternatif. Itu pun alternatif yang saya pikir, tapi saya tidak yakin. Gitu. Jadi itu pokoknya gini lah. Suami itu tidak banyak, ya. Atau saya balik, kebanyakan suami itu nggak suka punya istri pintar, apalagi merasa pintar. Yang betul-betul pintar aja, dia malah jadi minder gitu. Jadi udah biar suami yang merasa pintar aja. Jadi itu sih saran dari saya ya. Oke, kita masuk pertanyaan berikutnya. Masih ada 2 lagi dan juga sudah ada Pak Erik ya. Saya sapa dulu. Selamat malam Pak Erik. Shalom Pak Jarod, Bu Esther, selamat malam. Pak Agus, Ibu Vita, selamat malam. Bapak Ibu Saudara semua, selamat malam. Mohon maaf telat Pak saya join-nya. Ya, Pak Erik dari Bandung, gembala di Bandung dan selalu ada juga bersama kita. Nanti Pak Erik akan menutup dan juga memimpin kita untuk perjamuan kudus.
Dan sekarang saya lanjutkan membaca pertanyaan 2 terakhir ya. Ini setelah ini tidak ada pertanyaan lagi ya, karena dari segi waktu kita akan menyelesaikan yang sudah ada ya. Pak, bagaimana menghadapi suami yang sudah dicuci otaknya sama mertua? Ada mertua tukang cuci otak ya. Kalau membantu istri pekerjaan rumah, tadi kayak Pak Agus tadi nyuci piring gitu ya, nanti akan susah cari kerja. Wah, hokinya turun, merendahkan martabat laki-laki. Kelihatan takut sama istri. Wah, atau emang beneran takut sama istri. Sedangkan istri, bahasa kasihnya dilayani dan merasa dicintai kalau dibantu pekerjaan rumah. Wah, gimana nih menghadapi suami yang sudah dicuci otaknya, ya, atau mungkin punya pemahaman, ya. Laki-laki itu nggak boleh melakukan pekerjaan domestik, nyuci piring, ya, bikin minuman, ngurangin hoki. Laki-laki itu harus pekerjaan yang mulia, yang canggih, yang duitnya besar gitu ya. Itu kelas bawah itu kalau istri sibuk bukan suami yang bantu. Suami gaji aja tambah pembantu gitu, tapi bukan suami yang melakukan. Nggak boleh ya ngurangin hoki ya. Suami boleh nambah pembantu untuk istri supaya pembantu itu nyuci piring, tapi jangan kamu nyuci piring ya. Kamu boleh cuci gudang, jual barang begitu. Nah, gimana itu, Pak? Ya, kalau menurut saya sih itu prinsip-prinsip, ya saya tidak bisa ngomong salah karena itu pemahaman mereka ya Pak. Cuman ketika kita menikah, itu kita dua menjadi satu. Ketika suami istri ada garis tegas, tugasmu ini, tugasku ini. Aku tugasnya di luar rumah cari duit, rumah, urusan anak, urusan pembantu, urusan semua itu urusan istri. Itu akan jadi masalah. Jadi ketika tidak harus kita terlibat secara maksimal di pekerjaan rumah, makanya kita ngomong membantu istri, itu tidak harus menyelesaikan tugas-tugas istri. Membantu itu kita menemani istri saat ada di dapur, kita menemani saat dia lagi masak, ataupun itu termasuk membangun kemesraan ya. Saya ketika kami tinggal berdua di rumah, istri saya cuma bantu satu mangkok cuci mangkok yang bekas Indomie, Pak. Istri saya bisa berkomentar positif yang membuat saya, oh ternyata cuma begini toh. Ini istri saya bisa cerita. Oh iya, kan habis makan, cuma tinggal berdua. Terus saya tanya, kamu pengen teh hangat nggak? Pengen teh hangat nggak? Oh ya pengen, katanya. Ya udah, aku bikin teh hangat. Biasanya saya ke belakang, ya cuci piring, bekas makan, sambil godok air, terus bikin teh. Nah, waktu tehnya tersedia, saya taruh di meja, saya melanjutkan bersih-bersih dapur. Nah, saya pengen duduk bareng sama Pak Agus, dia tehnya sudah habis. Jadi saya nggak bisa duduk bersama. Nah, waktu malam itu, saya menyiapkan teh, Pak Agus bilang gini, udah piring saya yang cuci. Jadi saya godok air, bikin teh, begitu tehnya siap, saya bawa ke meja, sama-sama duduk berdua. Piring selesai. Piring selesai, dapur bersih, tehnya siap, dan berdua bisa duduk menikmati teh hangat dan ngobrol. Terus saya bilang sama Agus, wah ternyata menyenangkan ya, simple ya, perubahan kecil aja tapi bisa membuat perubahan yang berdampak ya. Memberi dampak yang besar bagi komunikasi kami berdua, kebersamaan kami berdua. Dia cuma membantu saya di dapur, sama-sama di dapur, Pak. Oke. Ya. Ya. Sebelum ke pertanyaan terakhir, nanti yang ini mungkin saya tambahkan, gimana menghadapi mertua yang dicuci otaknya kalau laki-laki bantu pekerjaan rumah, merendahkan martabat. Dan tadi ya, ada juga yang selain merendahkan martabat, malah ada juga tadi kehilangan hoki. Kasih tahu aja tuh suaminya. Lihat tuh Pak Jarod, khotbah, bisnis, bikin kopi juga tuh buat istri. Tetap aja tuh diberkati gitu ya. Kalau saya bukan cuma nyuci piring loh. Saya betul-betul malah buatin kopi untuk diminum istri. Jadi kalau istri saya udah bikin kopi duluan gitu ya, kadang-kadang dia juga sering juga dia bikin sendiri. Tapi kalau misalnya pas karena saya sekarang ini bangunnya pagi. Saya sekarang ini kalau nggak ada Zoom jam 8, jam 9 udah tidur, jam 4 atau jam 5 saya bangun. Dan kalau saya bangun itu saya langsung ke bawah dan langsung ngopi.
Ya, sebelum pandemi biasanya saya ngopinya itu jam 7 jam 8 pas juga dia mau ngopi. Tapi saya udah pasti bikin kopi duluan. Nah, begitu saya lihat istri turun, pasti saya segera menawarkan gitu ya. Sekalian bikin kopi gitu ya. Atau malah kalau saya belum menawarkan, ya dia akan minta tambah satu. Dan saya bikin kopi buat istri gitu ya. Dan saya mau bersaksi Kalau bahwa suami itu membantu istri, menyenangkan istri, pada hokinya tambah besar ya Pak ya harusnya. iya, itu dia justru tambah diberkati kok. Jadi Iya. itu mitosnya nggak bener gitu ya, nggak bener. Terus dan itu juga maksudnya gini, anak-anak saya juga nggak merendahkan saya gitu ya, nggak. Jadi memang kalau dalam keluarga besar ada yang nggak setuju gitu ya, ada yang nggak setuju. Pernah adik saya ke rumah saya gitu, adik saya perempuan ya, sama suaminya ke rumah saya gitu. Adik saya nawari suaminya gitu, kamu mau kopi? Mau gitu kan. Lalu adik saya ngomong sama istri saya, kalau kopinya di mana mau bikin? Lalu istri saya biar dibuatin gitu. Tapi istri saya nyuruh saya buat. itu sempat heboh gitu istri. Lalu adik saya karena itu nggak jadi. Karena ngelihat saya yang bikin gitu. Jadi memang gini, saya tahu betul bahwa ada pandangan seperti itu dalam keluarga yang lain, bahkan termasuk keluarga adik saya gitu ya. Maka saya mengerti ada pandangan-pandangan seperti itu gitu ya, bahwa nggak pantas seorang laki-laki itu melakukan pekerjaan seperti itu gitu. Nah, tetapi waktu kami bangun keluarga baru, keluarga kami saya bangun dengan budaya baru yang kami sepakati bersama dan kami bisa menikmati. Dan itu tentu gini, pandangan itu mungkin akan tetap menjadi pandangan orang lain. Dalam arti tadi makanya Pak Agus juga bilang itu kan kalau pandangannya orang tua, pandangan adik kita, itu mungkin kita nggak bisa robah. Tetapi selama di keluarga kita pandangannya sama, nggak ada masalah gitu ya. Dan itu menurut saya juga semakin kemari ya. Kenapa saya justru mengembangkan pandangan ini? Karena zaman ini itu kan misalnya apalagi anak-anak saya gitu ya, zaman-zaman anak saya, zaman-zaman sekarang ini kan suami istri itu sama-sama kerja, bisa sama-sama sarjana, sama-sama pelayanan. Istri bahkan cukup banyak yang ikut mencari uang, bisnis, ngelola perusahaan. Jadi kalau sama-sama cari uang, sama-sama pelayanan, kenapa nggak sama-sama pekerjaan domestik gitu loh? Jadi filosofinya, dasarnya adalah suami istri itu teman hidup. Hidup itu apa? Sama-sama cari uang, sama-sama melayani, ya sama-sama juga pekerjaan domestik. Jadi sebenarnya tidak masalah seorang laki-laki melakukan pekerjaan domestik, karena itu berarti menjadi teman hidup. Ya kalau istilah Pak Agus dan Bu Vita hari ini adalah membangun kemesraan di dalam kesederajatan, termasuk melakukan pekerjaan. Kan istri saya juga cari uang. Dia juga jalan di bisnis. Saya jalan di bisnis IVA, istri saya sekolah Happy Likid. Jadi kita sama-sama kerja. Kita sama-sama cari uang. Kenapa kita nggak sama-sama bikin kopi kan? Jadi, nah itu yang nah kalau untuk orang-orang di luar negeri itu sangat biasa. Coba Bapak Ibu lihat film luar negeri. Akan banyak sekali adegan suami bangun pagi, bikin sarapan, bikin telur dadar, bikin omelet, lalu membawa itu ke kamar yang istrinya baru bangun tidur. Itu adegan seperti itu kan banyak sekali. Apalagi di luar negeri nggak ada pembantu. Jangankan orang luar negeri di luar negeri. Orang-orang Indonesia yang mulai merantau ke luar negeri, sekolah di luar negeri, punya pindah ke luar negeri dan nggak ada pembantu, mereka akhirnya mulai terbiasa bahwa suami istri sama-sama bekerja, sama-sama cari uang. Istri pegang anak, suami pegang dapur. Istri pegang dapur, suami pegang anak. Artinya apa? Berdua melakukan pekerjaan domestik. Itu menjadi hal yang wajar. Nah, itulah yang sebenarnya justru sering saya expose gitu ya, atau saya ajarkan gitu. Karena wanita milenial sudah siap melakukan pekerjaan-pekerjaan laki-laki seperti bekerja, cari uang, bisnis, dari perusahaan. Tapi laki-laki tidak siap
untuk melakukan pekerjaan domestik. Nah, ini sebenarnya ketidakadilan, ketidakfairan, dan membuat ketidaksederajatan. Bukan berarti tetap suami kepala, istri penolong. Tapi kepala itu kan dalam arti mengambil keputusan, bertanggung jawab. Tapi dalam hal pekerjaan seorang kepala melakukan pekerjaan domestik, ini tidak masalah. Nah, tapi dalam hal menghadapi orang tua ya, kita nggak usah merubah orang tua. Ya, yang kita rubah diri kita dan anak kita aja. Jadi kita membangun sebuah budaya baru. Kalau orang tua mah biarkan saja, ya. Atau kalau misalnya mau nggak jadi ganjelan buat mereka, ya pas orang tua datang, mertua datang, ya sudah, suaminya nggak usah bikin kopi. Ya, kalau ada keluarga suami datang gitu ya, ibu yang melakukan pekerjaan domestik itu mungkin boleh juga dalam rangka supaya nggak diomongin keluarga mertua, misalnya begitu ya. Tapi untuk kehidupan sendiri, keluarga sendiri, sama-sama dipahami bahwa itu nggak masalah gitu ya. Oke, jadi ini pertanyaan yang terakhir sebenarnya hampir sama dengan tadi yang sudah terjawab dengan bagaimana seorang istri menasihati suami. Jadi sekarang waktunya justru saya serahkan ke Pak Erik untuk penutupan kita, Pak Erik. Ya, baik. Pak Jarod, Bu Esther, Pak Agus, dan Bu Vita. Terima kasih, meskipun saya tadi telat gabung, tapi puji Tuhan diberkati dengan statement-statement yang terakhir. Ya, dan kita percaya bahwa hubungan suami dan istri itu seperti Kristus dengan jemaat. Ya, artinya kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita pasti juga mengasihi pasangan kita, baik suami kepada istri maupun istri kepada suami. Dan kalau kita melayani Tuhan, maka kita juga akan melayani pasangan kita, ya, baik melayani suami maupun melayani istri. Dan saya percaya kalau kita lakukan di dalam Tuhan dengan iman, dengan tulus, dengan kasih, pasti semuanya mendatangkan berkat kebaikan buat kita. Ya, suami istri akan diberkati. Amin. Ya, dan nggak akan mengurangi hokinya, ya. Malah hokinya jadi ditambah, bahkan keluarga bisa harmonis, ya, bisa rukun, dan hubungannya pasti baik sekali, ya. Puji Tuhan, dan saya percaya di dalam Tuhan ada anugerah dari Tuhan, pertolongan Roh Kudus untuk kita bisa melakukannya dengan tekun dan setia sepanjang umur hidup kita. Amin. Karena Tuhan sudah mati bagi kita supaya kita bisa hidup untuk Kristus. Karena itu mari saudara, kita angkat roti yang sudah kita siapkan, ya, dan kita percaya pada waktu kita mengangkat roti ini dan kita merenungkan kebaikan Tuhan, ya, yang sudah rela mati bagi kita di kayu salib, menyerahkan nyawanya, menumpahkan seluruh darahnya sampai habis, maka tidak ada satu hal yang terbaik buat kita yang akan ditahan oleh Tuhan. Tapi Tuhan pasti akan berikan yang terbaik bagi setiap kita. Nah itu mari saudara, dengan iman kita angkat roti ini dan kita dengarkan apa yang firman Tuhan katakan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur? Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus. Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Haleluya. Mari satukan hati berdoa untuk mengucap syukur buat ibadah malam hari ini. Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu untuk malam hari ini, Tuhan, sehingga kami semua bisa diperlengkapi, kami semua bisa diingatkan, Tuhan, dituntun, diajar untuk kami hidup sebagai suami dan istri di dalam Tuhan, sehingga kami, Tuhan, boleh menikmati rumah tangga pernikahan yang harmonis, yang penuh dengan sukacita, penuh dengan kebahagiaan, karena kami melakukan semuanya di dalam Tuhan. Terima kasih buat hamba-hamba-Mu, mengucap syukur untuk Pak Jarod dan Ibu Esther, untuk Pak Agus dan Ibu Vita, Tuhan, yang sudah membagikan kesaksian hidup mereka, sehingga bisa jadi teladan dalam kehidupan kami, dan bisa kami lakukan, sehingga segala kebahagiaan yang ada dalam keluarga hamba-hamba-Mu ini, juga ada dalam kehidupan kami, sehingga kami semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu ini, Tuhan, berkati agar semakin banyak jemaat Tuhan yang dituntun dalam kebenaran. Semakin banyak suami istri yang diajar untuk hidup harmonis rukun sehingga mereka berbahagia. Dan banyak keluarga-keluarga jemaat Tuhan diberkati dengan pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan, berkati terus KIB ini Tuhan, sehingga dalam setiap ibadah, dalam setiap apapun yang dilakukan, kuasa Tuhan bekerja dan jadi berkat buat banyak orang. Berkati Pak Jarod, Ibu Esther, untuk tetap tekun setia Tuhan dalam apa yang Tuhan percayakan, sehingga semakin banyak jiwa-jiwa diberkati dan jemaat Tuhan yang dituntun dalam kebenaran-Mu. Terima kasih, malam hari ini kami bersyukur, hamba-Mu berdoa untuk seluruh umat-Mu Tuhan, untuk jemaat-Mu, untuk anak-anak-Mu, terutama yang malam hari ini bersama-sama dengan kami dalam ibadah ini Tuhan, biar semuanya diberkati dalam nama Yesus. Kami berdoa, kalau sedang ada yang dalam pergumulan, Tuhan tolong buka jalan, dan Tuhan kuatkan, supaya sampai jalan-jalan Tuhan dibukakan, mereka boleh tetap dalam iman dan pengharapan yang teguh kepada Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, kalau ada jemaat yang sakit Tuhan, dalam nama Yesus, kami minta anugerah, biar kuasa kesembuhan bilur Yesus bekerja atas mereka, dan menyembuhkan tubuh mereka, sehingga mereka boleh pulih, sehat kembali, dan penuh dengan berkat Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa buat kami semua Tuhan, seluruh umat-Mu, bahkan semua umat manusia saat ini, biar anugerah Tuhan menjagai kami, melindungi kami dari segala yang jahat, luputkan kami dari wabah pandemi yang sedang terjadi, biar kami boleh tetap baik keadaan kami, sehat Tuhan, dan tidak kekurangan segala yang baik dari Tuhan. Berkati pemerintahan negara kami, supaya dituntun hikmat Tuhan, untuk terus membawa bangsa ini dipulihkan, dan boleh semakin baik dalam perekonomian, dan seluruh kehidupan berbangsa dan negara. Terima kasih Tuhan, berkati Pak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin, seluruh aparat pemerintahan, semuanya ada dalam perlindungan dan tuntunan Tuhan yang sempurna. Terima kasih buat malam hari ini. Sebenarnya kami mau berpisah kembali pada aktivitas kami mau beristirahat juga. Kami percaya sebelum kami berpisah, Tuhan sudah menyediakan berkat buat kami, dan karena itu kami angkat kedua tangan kami buka hati kami untuk terima berkat Tuhan. Haleluya, jemaat yang dikasihi Tuhan, karena iman-Mu kepada Tuhan Yesus, terimalah saat ini segala berkat yang terbaik dari tempat Maha Tinggi. Terimalah berkat jasmani dan rohani yang terbaik yang datang dari Allah Bapa di surga, di dalam Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, dan dalam persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita senantiasa, mulai saat ini, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku lepaskan berkat ini, dan kita semua yang percaya menerimanya sama-sama katakan, amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Pak Jarod. Terima kasih Pak Erik. Terima kasih Pak Agus, Bu Vita. Terima kasih Pak Jarod, Bapak Bu Ibu Esther. semuanya, Tuhan berkati. Ya.